Mulai saat ini, kalian akan meninggalkan keluarga untuk menjalani ujian. Tidak peduli hidup atau mati, kalian tidak boleh mengungkapkan identitas. Jika tidak, token kelayakan akan mengeksekusimu. Dalam 10 tahun, mereka yang masih hidup akan membawa token mereka untuk bergabung dalam pertempuran terakhir. Jalan seni bela diri, tempering. Unsur awal, gerakan gas, alam fusi, unsur sejati, pengembaraan ilahi, dan transenden. 7 alam besar, masing-masing terbagi menjadi 9 tingkat. Aku bekerja lebih keras daripada siapapun. Mengapa bahkan yang terlemah di antara mereka sudah melampaui unsur awal, sementara aku masih terjebak di tingkat pertama tempering? 10 tahun dari sekarang, aku pasti akan menjadi kepala muda. Ethan Grantham, terima tokennya. Ketua, Kode Sekte, dengan jelas menyatakan bahwa suksesi memerlukan pencapaian alam unsur awal, tapi aku hanya di tingkat pertama tempering. Mengapa kau mengirimku ke kematian? Ethan, sudah cukup buruk kau tidak berguna, tapi kau juga pengecut. Reputasi keluarga Griffin telah sepenuhnya kau rusak. Terima tokennya, atau keluar dari keluarga. Benar, lagi pula, dia cuma pecundang gagal yang tidak bisa kultivasi. Seharusnya dia pergi saja dan terbunuh, agar berhenti menyia-nyiakan sumber daya kita. Seni bela diri adalah tentang menentang kematian dan melawan takdir. Bagaimana mungkin aku takut mati? Aku hanya tidak mengerti mengapa aku harus membuang nyawaku dengan buta. Aku menolak. Bajingan. Ethan, kau baik-baik saja. Ibu, Kakak, anakku belum memenuhi kriteria untuk suksesi. Mengapa kau mengirimnya ke kematian? Hukum menyatakan bahwa semua anak dewasa harus berpartisipasi. Persyaratan unsur awal hanyalah sebuah insentif, bukan sebuah batasan. Aku tahu persis apa yang kau lakukan. Kau menggunakan statusmu sebagai ketua untuk menggunakan logika yang dipelintir dan mengubah kode sekte sesuka hati, hanya untuk mengirim anakku ke kematian. Beraninya kau? Ayah, Henry Grantham, Kau berani memfitnahku di depan umum? Kakak, kaki yang satu ini dibuat cacat untuk keluarga. Apakah semua pengorbananku selama bertahun-tahun tidak bisa membeli nyawa anakku? Tidak cukup. Kita harus menegakkan disiplin keluarga. ayah. Kalian, Ethan, ingatlah penghinaanku hari ini. Ibu, tidak akan pernah melupakan ini. Henry, Ayah, ayah, Henry, kau baik-baik saja? Ayah, Aku baik-baik saja. Ayo pulang. Tunggu, kalian berdua boleh pergi? Tapi Ethan harus menerima tokennya dan meninggalkan keluarga. bangsa tua, berani-beraninya kau ingkar janji? Ingkar janji? Yang baru saja kau tukarkan hanya untuk hukuman mati yang kau dan anakmu hadapi karena menentangku dan karena penghinaanmu terhadap kode sekte, bukan untuk membatalkan latihan rumah bagi Ethan. Lawrence Grantham, apa kau benar-benar akan mendorong kami ke tepi jurang? Apa? Kau akan menarik pelatuk padaku? Bagaimana jika iya? Hari ini, aku sudah cukup, Caroline. Bawa Ethan dan pergi. ayah, Pergi, pedang, datang. ayah. Kau yang minta. Ayah, Ethan, hanya jika kau lolos dengan selamat ayahmu baru punya kesempatan untuk melarikan diri. Ikut aku. Berani memberontak melawan kepala keluarga, mati. ibu. Ibu, Lawrence, kau mati. Perlindungan aura emas, alam transenden. Aku tak menyangka meski pincang kau masih bisa mencapai tingkat ini. Para tetua, bantu aku membuang sampah ini. ayah, Henry, ayah. Henry, Lawrence, aku akan membunuhmu. Ethan,
Jangan khawatirkan aku. Bawa ibumu dan pergi. 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 Ayah, Selama masih ada nyawa, masih ada harapan. Phoenix, Lawrence, ikut aku. Ayah, Tenang, nak. Jangan biarkan pengorbanan ayahmu sia-sia. Lawrence. Suatu hari, aku akan kembali dan runtuhkan aturanmu dan bunuh keluargamu. Kau sudah mati. Kejar mereka. Ethan, kau pikir kau tak tersentuh? Jika bukan karena ayahku menginginkan harta misterius itu yang ditemukan orang tuamu, aku sudah lama menghancurkanmu. Jangan lari. Cepat, dua pengkhianat itu di depan. Ibu, Tanah terlarang Sekte Cloudspire, Wyvern's Hollow. Disinilah guru bertapa. Ethan, ayahmu dan aku menemukan ini secara tak sengaja. Ini misterius dan kuat. Mungkin ini bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Aku akan memasukkannya ke dalam tubuhmu sekarang. Guru, muridmu, Caroline Thornton atas nama suamiku, Henry Grantham memohon padamu untuk menerima Ethan. Hiduplah dengan baik. Ibu, Ayah, Bawa ibu pergi. Ibu. Tidak. 3 tahun lalu, kau tidak membiarkanku jatuh, sampai mati dan menyelamatkanku. Lalu aku diterima oleh Sekte Cloudspire sebagai murid pelayan. Tapi kau telah menyedot tenaga hidupku selama 3 tahun. Belum cukupkah itu? Apa kau mencoba menguras habis nyawaku? Bukankah ini cuma batu tak berguna? Bagaimana bisa berubah menjadi buku? Tubuh emas tak tergoyahkan. Benteng tirani, jiwa yang tak terkalahkan. Dapat menaklukkannya. Gunakan darah sebagai penuntun, dan tubuh emas akan turun. Tekniknya disempurnakan, dan tubuh emas menjadi abadi. Tubuh emas tak tergoyahkan. Ini tidak terlihat seperti teknik yang benar-benar bisa kupraktikan. Kerangka? Anjing sialan. Keluar kau. Buku sialan ini. Kau mencoba membunuhku ya? Percaya atau tidak, akan kusobek-sobek kau. Persepsi energi. Aku benar-benar bisa merasakan esensi dunia. Itu pertanda tingkat ke-6 tempat tubuh. Tidak hanya aku bisa membina sekarang, tapi aku telah mencapai tingkat ke-6 alam tempat tubuh. Ayah, Ibu, aku akan segera mencapai alam transenden dan membuat semua orang di keluarga Griffin mati bersamamu. Halaman kedua dari buku hitam adalah teknik untuk melatih tubuh emas tak tergoyahkan. Selama aku punya sumber daya kultivasi, aku tidak hanya bisa terus membuat terobosan tanpa efek samping, tapi saat bertarung, aku juga bisa mengaktifkannya untuk menampilkan kekuatan yang lebih kuat dari tingkatku sendiri. Aku menghancurkan batu gilingan hanya dengan 30% kekuatan, per 3. Di tingkat yang sama, bahkan tanpa menggunakan teknik bela diri apapun, aku sudah tak terkalahkan. Ethan, keluar dan hadapi akhirmu. Murid-murid Sekte Cloudspire berkesempatan untuk ditantang sekali setiap 5 hari.
Selama selisih kekuatan dalam 3 tingkat, kau tidak boleh menolak. Pemenang mendapat poin jasa untuk ditukar sumber daya di balai jasa. Ethan, mengulur-ulur waktu memang akan membantu. Kita semua di tingkat keempat body tempering. Pilih saja seseorang. Kami menunggu untuk memenangkan poin jasa itu. Untuk ditukar sumber daya kultivasi. Benar, cepatlah. Jangan buang-buang waktu. Ayo, cepat sedikit. Jangan tahan-tahan kami. Orang ini sudah kalah 147 pertandingan dalam 3 tahun. Dia akan menambah 1 kekalahan lagi hari ini. Kalian para murid mengganggu murid pelayan yang bahkan tidak bisa berkultivasi hanya untuk mendapatkan poin jasa. Bukankah itu keterlaluan? Lalu apa? Peraturan pelatihan sekte mengatakan, murid pelayan tetap adalah murid. Kau tetap harus menerima tantangan. Itu salahmu sendiri karena tidak berguna. Siapa lagi yang bisa disalahkan? Flynn, apa kau membawaku ke sini hanya untuk menontonmu bermain kucing-kucingan? Zain, aku hanya ingin kau memberiku beberapa petunjuk. Keren. Lanjutkan saja. Apa pantas diperebutkan seseorang yang bahkan tidak bisa berkultivasi? Kau harus memilih target yang mudah. Baiklah, karena sudah begini, aku berhenti menyembunyikannya. Aku memilih. Kalian semua. Murid pelayan sepertimu, berani menantang. Kami murid sektor dalam, sombong sekali. Tentu saja, Ethan, body tempering, tingkat 6. Ayo kita mulai. Tingkat 6, bualan. Senior, berapa banyak poin jasa yang aku menangkan? Senior. Dasar brengsek. Senior, kamu baik-baik saja? Ethan, aku akan menghajarmu. Energinya meluap-luap. Tingkat ke-9 dari alam tempat tubuh. Tingkat ke-9. Zain, hajar dia, hajar dia. Ethan, dia adalah Brandon Foster, cucu Elder Leonard, dan anak ajaib terbaik di sekte ini adiknya Julia Foster. Dia sangat kuat. Namanya cukup terkenal. Pada level ini waktu yang tepat untuk menguji kekuatan kerangka emas tak tergoyahkan. Kamu berani meremehkanku? Ethan, awas. Itu jurus bela diri, tinju raungan harimau. Kerangka emas tak tergoyahkan. Kerangka emas tak tergoyahkan yang aktif itu menakutkan. Ternyata dengan kekuatan tingkat ke-6, aku bisa mengalahkan Brandon yang tingkat ke-9. Kamu kalah. 5 hari yang lalu, dia baru di tingkat pertama tempat tubuh. Dalam 5 hari, dia menembus 5 tingkat, mengalahkan banyak murid terdaftar bahkan mengalahkan Brandon di tingkat ke-9. Ini luar biasa. Aku baru di tingkat ke-9 tempat tubuh. Energiku hanya bisa melepaskan 1/10 dari kekuatan tinju raungan harimau. Kalau aku mencapai alam elemen awal, dengan energi yang cukup, kau pasti tidak bisa mengalahkanku. Aku akan menunggu. Mengalahkan yang kuat sebagai yang lemah, tapi kau bahkan tidak sombong. Mulai hari ini, kau adalah saudaraku. Apa yang kalian lihat? Semuanya, ikut aku. Jangan ganggu saudaraku saat dia istirahat. Sampai jumpa. Permisi, bolehkah aku bertanya, berapa poin prestasi yang aku miliki sekarang? Aku Maya Carter dari Balai Prestasi. Aku yang bertugas mencatat kemenangan dan kekalahan para murid. Senior, aku bertanya berapa poin merit yang sudah aku menangkan. Aku tidak menanyakan namamu. Apa yang aku lakukan? Kenapa aku baru saja memberitahunya namaku? Kamu memenangkan 18 pertandingan berturut-turut hari ini. 5 poin per pertandingan. Itu totalnya 90 poin merit. 90 poin? Ditambah 10 poin untuk menyapu bulan ini. Sekarang, aku punya 100 poin. Di Balai Merit, aku bisa mendapatkan 10 botol cairan penguat tubuh. Ethan, silakan lanjutkan dan latih. Aku pergi. Selama 3 tahun setiap kali aku pingsan dan terbangun, aku akan menemukan sebotol eliksir penyembuhan padaku. Aroma pada botol itu persis seperti aroma Maya. Maya.
Terima kasih untuk obatnya. Bagaimana kamu tahu itu aku? Aroma padamu sama seperti pada botol. Krip. Aku bahkan tidak melakukan apa-apa padanya. Bagaimana itu membuat aku menjadi krip? Maya, apakah kamu kembali ke Balai Merit? Ayo pergi bersama. Maya, Ethan, kamu membayar banyak uang untuk bunga penghidup wajah ini. Kali ini itu pasti akan membuat Maya jatuh cinta padamu. Tentu saja, aku pernah melihat sekilas wajahnya. Dia benar-benar kecantikan kelas dunia. Sejak itu, aku bersumpah tidak peduli biayanya. Aku harus memilikinya. Maya. Ethan. Austin Grantham. Kenapa orang ini lagi, si sombong yang menyebalkan itu? Ethan, sudah 3 tahun. Kupikir orang yang tak berguna dan tak bisa membudidayakan seperti kamu sudah mati. Tak kusangka, kau malah bersembunyi di sini. Sebagai murid pelayan. Karena aku belum kau bunuh dengan tanganmu sendiri, kenapa aku mau mati? Kurang ajar. Kamu pikir kamu siapa? Berbicara begitu kasar pada Austin? Aku memang anak takdir. Tak kusangka aku bertemu dengan si tak berguna ini. Kalau aku bisa menangkapnya, aku bisa memaksa Henry menyerahkan harta karun rahasia. Ethan, kalian berdua saling kenal? Lebih dari sekadar kenal. Kami adalah musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan? Kau bahkan tak pantas. Setelah 3 tahun jadi murid pelayan, gagal mencapai tahap ketiga. Pemurnian tubuh berarti kau akan diusir dari sekte. Kamu pecundang tak berguna. Kamu pasti di balai jasa untuk menyerahkan token muridmu dan pergi, kan? Begitu kau meninggalkan sekte, aku bisa membunuhmu sesukaku dengan cara apapun yang ku mau. Bagaimana kamu bisa begitu egois? Tidakkah kamu tahu kalau Ethan sudah? Maya, tak perlu menjelaskan apa yang telah kulakukan pada anjing ini. Ethan, berhentilah berlaga. Kau cuma mencoba membual padaku agar bisa menyelinap keluar dari sekte. Mimpi kali. Kau tak percaya padaku? Baiklah. Beranikah kau bertaruh? Batu uji kekuatan ada di sini. Jika aku benar-benar telah mencapai tingkat berikutnya, kau beri aku sebotol pil fondasi. Jika tidak, kau boleh berbuat sesukamu padaku. Ethan, untuk melawanku, kau masih terlalu hijau. Ekspresi terkejutmu tadi sudah membuktikan kalau tebakanku benar. Jadi, untuk taruhan ini, aku terima. Ikan sudah menyambar umpan di kau. Tidak boleh. Taruhan tadi terlalu kecil. Aku juga mau bunga mekarmu itu. Berlaga. Aku tambahkan sebotol pil pemulih ki, tapi bunga mekar ini. Hadiah yang ingin kuberikan untuk Maya. Maya, saat latihan terakhirku, aku terluka parah membunuh binatang besar hanya untuk mendapatkannya. Aku tidak mau. Maya, ini bisa membuatmu tetap awet muda selama 10 tahun. Ini obat legendaris. Banyak murid perempuan yang memintanya dariku, tapi semuanya kutolak. Sudah kubilang aku tidak mau. Kalau kau terus menggangguku, akan kuhancurkan. Sungguh tidak tahu terima kasih. Suatu hari, aku akan buat kau berlutut dan memohon padaku. Austin, kalau kau takut dan tidak berani mempertaruhkan bunga mekar ini sebagai taruhan, maka taruhan kita batal. Tunggu. Aku terima taruhannya. Ikan sudah menyambar umpan. Kalau begitu, biar Maya yang simpan taruhannya. Aku tidak percaya padamu. Dia jahat sekali. Dia malah menipu orang bodoh. Tapi aku suka. Ethan, kau sengaja mau bikin aku jijik ya? Taruhan pribadi tidak dilindungi aturan sekte. Begitu kau kalah, akan kutunjukkan bagaimana caranya aku membunuhmu. Prasasti kekuatan ini bisa mengukur 9 tingkat tempat tubuh. Setiap tingkat setara 100 pon tenaga. Semakin tinggi tingkatnya, kekuatannya berlipat ganda. Saat kau meninju, berapapun tenaga yang kau miliki akan muncul di prasasti, dan di tingkat 9, akan muncul cahaya emas yang menyinari dunia. Kalau kau ingin mendapat lebih banyak sumber daya kultivasi, kau harus dihargai oleh sekte. Jadi, untuk satu pukulan ini, aku harus berikan segalanya. Pecundang tak berguna sepertimu bagaimanapun kau fokuskan tenagamu, kurasa kau bahkan tak bisa mencapai 70 pon. 70 pon. Kau terlalu meremehkannya. Dia sudah beruntung kalau bisa mencapai batas minimum 50 pon. Bahkan kalau aku... Ini. Cahaya emas. Fenomena 9 lapisan yang begitu memukau. Ethan, kamu benar-benar hanya di lapisan ke-6 tempat tubuh?
Ya, Ini tidak mungkin. Bisa berlatih dan mencapai terobosan itu satu hal, tapi bagaimana mungkin kekuatan lapisan ke-6 bisa mengeluarkan kekuatan lapisan ke-9? Tidak mungkin. Batu penguji kekuatan pasti rusak, jadi anak ini hanya beruntung dan memicu kilauan emas. Rafis, apa maksudmu balai jasa kami ini penipuan? Aku, Ethan, Maya. ini rampasanmu. Terima kasih, Maya. Terima kasih untuk hartanya, Austin. Lain kali, berikan lebih banyak sedikit. Ethan, kamu mengolok-olokku? Maya, ini untukmu. Anggap saja ini caraku membalas budi atas semua obat yang kau berikan selama ini. Sungguh? Tentu saja. Terima kasih, Ethan. Ethan, kau sudah mati. Ada apa? Langit runtuh lagi? Ethan. Ethan, kamu baik-baik saja? Murid. Ethan, Ethan, kamu pikir karena sekarang bisa berlatih dan mencapai terobosan, kau bisa menantangku di hadapanku? Kau akan selalu menjadi pecundang gagal yang cuma bisa ngamuk. bocah kecil, apa kau benar-benar berencana membunuhnya di balai jasaku? Tidak boleh berkelahi di balai jasa. Karena kau ingin mati, akan kuantarkan kau. Sampah yang bahkan tidak bisa memberikan bunga, berani-beraninya menyebutku pecundang. Dari mana kau dapat keberanian? Ethan, pergi ke neraka. Hati-hati. Ethan, Beraninya kamu? Kamu berani membunuh orang di balai jasaku? Kamu sudah bosan hidup? Guru, Tuan. Tuan Maxwell, Sial, kamu tidak boleh mengangkat tangan di balai jasa. Aku tertipu. Austin, bukankah kamu ingin membunuhku? Ayo, panggil pedang kimu. Tusuk aku di sini. Ethan, kamu sengaja memprovokasiku agar aku memukulmu. Anak ini melakukan itu dengan sengaja. Itu cukup licik, tapi aku suka itu. benar? Aku juga suka. Omong kosong, kamu tidak boleh menyukainya. Memangnya kenapa kalau aku suka? Bukankah ayahmu sangat berkuasa? Bahkan jika kamu membunuh seseorang di dalam sekte, dia bisa membuatmu tetap hidup. Ayo, bunuh aku. Aku meminta untuk dibunuh. Ethan, kamu pikir karena kita di dalam sekte, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Masa perlindungan untuk murid inti baru hanya 1 bulan. Dalam 1 bulan, di gelanggang kehormatan, aku akan membuatmu merengek minta hidup dan berharap mati. Kamu bahkan tidak bisa membunuhku sekarang. Dan kamu bicara soal 1 bulan lagi? Tidak berguna. Ethan, harus kukatakan, kamu benar-benar ingin mati. Maksudmu apa? Tantangan untuk murid biasa sama seperti yang pernah kamu ikuti sebelumnya. Tapi setelah lapisan keempat, kamu menjadi murid inti. Tantangan murid inti berdasarkan yang sebelumnya dan termasuk 2 tantangan wajib gelanggang kehormatan setiap bulan. Apakah ada perbedaannya? Perbedaannya sangat besar. Tantangan murid terdaftar dimaksudkan untuk meningkatkan kultivasimu. Tapi tantangan di gelanggang kehormatan adalah latihan yang sesungguhnya, pertarungan hidup dan mati yang nyata. Jadi, orang-orang benar-benar mati. Apa? Takut? Kalau takut, kamu bisa. Takut di dalam 3 alam, aku tak terkalahkan. Di luar 3 alam, itu pertukaran 1 lawan 1. Maya, aku belum keluar beberapa hari ini. Apa anak muda zaman sekarang semuanya sombong seperti ini? Ethan luar biasa. Luar biasa apa? Dia cuma sedang arogan. Dia sedang mencari mati. Bagaimana bisa kamu bilang begitu? Tuan Maxwell, aku masih punya 100 poin kontribusi. Aku ingin menukarnya dengan 10 botol cairan tempering tubuh. Selain itu, aku juga ingin mengambil sumber daya kultivasi untuk seorang murid inti baru. Semuanya sudah di sini. Kalian para murid sangat menyebalkan setiap hari. Selalu mengincar harta karunku, ambil dan minggir dari sini. Terima kasih Tuan Maxwell. Tunggu dulu. Kalian membuat masalah di luar tadi. Kalian berhutang 2 botol untuk trauma emosionalku. Kenapa? Austin yang ada di belakangnya. Kenapa? Menyalahkanku. Benar, kalau begitu tambah 2 botol lagi. Nampak? Oh, tunggu. Bahkan jika kamu membereskan halaman itu, tidak akan seharga segini. Kamu, Ethan, lari. Maya, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu membelanya? Kenapa kamu berdiri di sana? Lari.
Sunny Boy, aku beritahu kamu, jika kamu berani lari, aku akan membunuhmu. Lari, lari. Tuan Maxwell, maafkan aku. Sunny Boy, terima kasih, Maya. Kembali ke sini, cepat. 10 botol cairan tempering tubuh, 2 botol pil fondasi, digabungkan dengan teknik kerangka emas, tak tergoyahkan, dalam sebulan, aku pasti bisa menembus 2 level lagi. Austin, sampai jumpa di Arena of Valor. Aku akhirnya menembus level lain. Mari kita lihat apakah aku bisa membuka halaman ketiga dari buku hitam. Menembus level memang adalah syarat untuk membuka buku hitam. Ini adalah sebuah pembakar dupa. Untuk apa ini? Sebuah pembakar dupa. Kamu bisa memasukkan herbal, pil, cairan, dan sumber daya latihan lainnya ke dalam pembakar. Setelah dinyalakan dengan kekuatan, kabut yang naik akan memaksimalkan efek obat. Berlatih di dalam kabut akan menghasilkan 2 kali lipat hasil dengan setengah usaha. Ini sebenarnya adalah harta untuk latihan. Mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Kekuatan yang sangat murni. Jangan khawatir, batas waktu 1 bulan adalah besok. Sampah tak berarti itu hanya di level 6 body tempering. Membunuhnya adalah... Ada yang salah. Ethan ada di level 8. Apa? Dia baru saja berhasil naik dari tingkat tempering 1 ke tingkat 6, hanya dalam 1 bulan. Bagaimana mungkin dia bisa naik 2 tingkat lagi? Benar, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia memancarkan seberkas ki. Itu tanda tingkat 8. Bajingan, dia benar-benar memberiku kejutan lagi. Travis, tingkatku jauh lebih tinggi darinya, jadi aku tidak bisa turun ke arena. Kamu berada di tahap elemen awal. Pakai ini juga, dan jangan sampai mengecewakanku. Zirah pusaka ini. Jangan khawatir, Austin. Aku tidak akan mengecewakanmu. Tidak, aku belum bisa naik tingkat lagi. Dengan bantuan perapian dupa ini, aku sudah mencapai tingkat 8. Ayah bilang, bahkan dengan kultivasi yang tanpa efek samping, aku harus melakukannya selangkah demi selangkah. Aku butuh setidaknya 1 pertarungan sengit, habis-habisan untuk mengasah tingkatku. Sebelum aku bisa membangun fondasi yang tak terkalahkan. Akhirnya aku berhasil menekannya. Tantangan Arena of Valor besok. Mari kita lihat apakah halaman keempat dari buku hitam bisa memberiku kejutan lagi. Seni bela diri, True Young Art. Ethan, si pecundang sampah itu, mungkin ciut nyali dan tidak akan muncul. Apakah dia muncul atau tidak? Bukan keputusannya. Travis, atas nama Balai Disiplin, bawa dia ke sini dengan rantai. Kalau dia berani kabur, gunakan alasan menolak tantangan sekte untuk langsung melumpuhkannya. Ya, Austin. Jangan berani-berani pergi. Austin, ini benar-benar penyalahgunaan kekuasaan. Ya, kau main hakim sendiri. Menurut kode sekte, murid tidak boleh menolak tantangan sekte. Kalau tidak, mereka akan dilempar ke penjara bawah tanah Wyvern's Hollow untuk dihukum. Kecuali kau lebih memilih dia pergi ke Wyvern's Hollow, maka aku juga tidak masalah. Kau. Diam. Maya, buat apa marah-marah pada binatang? Itu tidak pantas untuk status muliamu. Ethan, Dia murid pelayan itu. Memang iya. Si pecundang dari barisan pelayan, berani-beraninya menantang jenius peringkat kedua, kakak Austin. Dia cari mati. Ethan. Ethan, mereka jelas-jelas bermain curang. Kenapa kamu masih di sini? Pergi dari sini. Soal melanggar aturan keluarga, aku yang akan urus untukmu. Jangan khawatir, Maya. Dia anggap Arena of Valor sebagai kuburanku, tapi aku bahkan tak pernah menyadarinya. Tempat ini hanyalah sebuah cacat yang mencolok untuk mengasah kemampuanku. kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu sudah mencapai tingkat ke-8 body tempering? Bersembunyi di hadapanku? Kamu pikir? Kamu? Siapa? Tingkat ke-8 body tempering. Meningkat 1 tingkat dalam 6 bulan sudah cukup disebut jenius. Dia meningkat 2 tingkat dalam 1 bulan. Itu bakat yang luar biasa.
Ethan, kamu luar biasa. Bakatmu sebenarnya hanya sedikit di belakangku. Kamu merayakannya terlalu cepat. Jenius mati muda. Mati muda? Kamu pikir kamu menang hanya karena mengintai levelku? Ethan mengalahkan tingkat 9-ku saat dia masih di tingkat 6. Dia pasti tak tertandingi di bawah Realm Origin. Bagaimana kamu bisa bersaing dengannya? Bunuh dia. Ethan, bersiaplah mati. Realm Origin. Travis. Austin, sebagai kepala aula disiplin, kau malah melanggar hukum sendiri. Kode sekte menyatakan bahwa dalam duel, perbedaan level tidak boleh lebih dari 3. Kau menggunakan Realm Origin melawan level body tempering. Tidak malukah kau? Brandon, kau jelas tidak bisa berhitung. Antara tingkat ke-8 body tempering dan tingkat pertama Origin, hanya ada 2 tingkat. Itu omong kosong. Perbedaan antara Realm Origin dan tingkat ke-9 body tempering bukan hanya satu peringkat kecil. Ada jurang yang sangat besar di antara kedua realm itu. Tepat sekali. Kau bicara omong kosong dan mengabaikan aturan. Pertandingan ini tidak boleh terjadi. Aturan? Aturanku adalah aturan. Murid-murid aula disiplin, di mana kalian? Di sini. Jika ada yang berani mengganggu tantangan Arena of Valor, serang mereka segera. Tangani mereka sesuai dengan kode sekte. Kamu, Jangan khawatir. Kamu sangat mengutamakan aturan, bukan? Nah, hari ini aku akan membuatmu melihat bagaimana aturanmu dilanggar. Sebutir nasi berani bersaing dengan bulan. Ethan. Kupikir kamu akan melanggar aturanku. Mengapa kamu bahkan tidak bisa melawan sekarang? Sudah kuduga, jurang antara tahap Kayuan dan Cuiti terlalu tinggi untuk kita. Tapi, melalui pertempuran tadi, alamku telah ditempa dan diperkuat. Aku bisa melanjutkan dengan terobosan yang belum selesai. Sampah tetap sampah. Kamu tidak berguna bahkan ketika aku memberimu kesempatan. Benarkah? Karena tingkat ke-8 tidak bisa membunuhmu, mari kita naik 1 tingkat. Sekarang, terobosan. Ini adalah Sebuah terobosan di tengah pertempuran. Ethan luar biasa. Dia bahkan berhasil melakukan terobosan di tengah pertempuran. Dia bahkan berhasil menembus 2 tingkat berturut-turut. Dan sekarang dia lagi melakukan terobosan sambil bertarung. Dia monster macam apa? Dia benar-benar mengerikan. apakah si binatang tua Henry memberikan harta karun misterius itu kepada Ethan. Begitukah cara dia mendapatkan bakat seperti itu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kekuatan terobosanku malah terbang ke langit. Ethan, kekuatan terobosanmu hilang. Murid pelayan sepertimu mencoba melakukan terobosan di tengah pertempuran seperti jenius. Kau terlalu menganggap dirimu. Kau membuatku ketakutan. Kukira kau jenius. Ternyata, kau masih pecundang tak berguna. Cukup bicara. Bunuh dia sekarang. Ya, Ethan. Lihat langit. Sinar cahaya tak berujung. Pusaran energi ini. Fenomena langit. Penguatan Ki. Anomali langit. Infusi energi vital. Arena Kejayaan. Pengasingan 3 tahun. Siapa sebenarnya makhluk luar biasa ini? Jenius menimbulkan iri hati. Bintang paling terang padam paling cepat. Tampaknya sudah waktunya mengakhiri pengasinganku. Anomali langit. Infusi energi vital. Ini adalah tanda makhluk luar biasa sejati. Ethan luar biasa. Aku belum pernah melihat orang aneh sepertimu. Ethan sangat menakjubkan. Dia sebenarnya sama sepertiku, dia juga bisa memicu. Aku hampir membocorkannya. Guru menyuruhku untuk tidak mengungkapkan bakatku sendiri. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Seorang pecundang tak berguna, yang bahkan tidak bisa bertapa. Bagaimana dia bisa memicu anomali langit? Infusi energi vital? Travis, bunuh dia. Bunuh dia. Ethan, seseorang sepertimu seharusnya tidak ada di dunia ini. Matilah.
Pecundang tak berguna. Ethan, bersiaplah mati. Austin, berani sekali kau menyerang Ethan. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa menanganinya. Apa Ethan sekarang sudah sehebat itu? Dia bahkan belum menyelesaikan baptisnya, tapi sudah bisa mengusir ahli alam ketiga, Austin dari tahap pergerakan Ki. Tidak juga. Penuangan esensi adalah anugerah dari langit. Bagaimana mungkin seorang kultivator pergerakan Ki bisa menahan kekuatan langit? Dan semakin kuat dirimu, semakin parah dampak balik dari langitnya. Oh, begitu. Kenapa tidak langsung bunuh saja bajingan licik itu? Dia pasti mendapatkan warisan dari harta karun misterius. Kalau tidak, mustahil terobosannya bisa sehebat ini. Ethan, gimana? Naik berapa tingkat? 1 tingkat. Segitu-gitu cuma dapat 1 tingkat. Terobosan dari penuangan esensi hanya manfaat sampingan. Hadiah utamanya adalah rekonstruksi fisik, meningkatkan bakat dan konstitusimu. Ini memberikan manfaat tak terbatas untuk kultivasimu di masa depan. Masuk akal. Tapi selain itu, aku juga berhasil memurnikan 2 tetes cairan yang... Di tingkat ke-8, pemolesan tubuh. Aku sudah bisa mengembunkan jejak esensi di dalam dantianku. Tapi sedikit, energi ini tidak cukup untuk menggunakan jurus bela diri. Namun, rahasia yang sejati bisa memampatkan dan mencairkan sejumlah besar esensi bertipe yang menjadi cairan yang menyimpannya di dantian untuk digunakan kapan saja. Segel sumber yang akhirnya selesai. Dengan segel sumber yang ini, aku bisa merasakan lokasi sumber daya bertipe yang. Selain itu, kekuatannya luar biasa, mengimbangi ketidakmampuanku menggunakan jurus bela diri. Dengan begini, akhirnya aku punya jaminan kuat untuk bertahan hidup. Travis, dia baru di tingkat ke-9 pemolesan tubuh saat ini. Kenapa kau cuma berdiri di sana? Ethan, seberapa aneh pun dirimu, hari ini kau tetap akan mati di sini. Kau tidak bisa membunuhku tadi. Sekarang, kesempatanmu bahkan lebih kecil. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini apa? Zirah rantai awan. Travis, kau sungguh hina. Dalam tantangan Arena of Valor, tidak boleh menggunakan harta karun. Aku tidak menyangka kau memakai zirah pertahanan. Betul. Tidak tahu malu. Sangat memalukan. Ini tidak adil. Brandon, dunia ini memang tidak pernah adil dari awal. Yang kuat yang bertahan. Kekuatan adalah kebenaran. Seharusnya kau sudah tahu itu sekarang. Ethan, bukankah tadi kau sangat sombong? Ada apa? Sekarang, sudah menerima takdirmu. Menerima takdir? Seekor anjing yang memakai tempurung kura-kura tidak pantas membuatku menyerah. Sombong sekali kau. Zirah rantai awanku adalah harta karun yang bahkan seorang praktisi unsur awal tahap 9 pun tidak bisa merusaknya. Kecuali kau punya teknik bela diri yang mematikan. Sayangnya, murid pelayan sepertimu tidak akan pernah melihat teknik rahasia seperti itu seumur hidupmu. Begitukah? Teruslah berakting. Saat ini, aku benar-benar tak terkalahkan. Bahkan jika aku hanya mengulur waktu, aku tetap bisa menguras tenagamu sampai mati. Di hadapanku, siapa yang berani mengaku tak terkalahkan? Sabetan cair yang. Kau. Travis sudah mati. Ini ilmu bela diri apa? Bagaimana mungkin seseorang di tingkat 9 tempa tubuh bisa menembus zirah rantai yang bahkan tahap elemen awal tak bisa tembus? Gerakan tadi adalah hasil pemadatan ki bertipe yang paling murni di dunia ini. Jadi, kamulah orangnya yang selama ini kucari. Ethan, tidak. Mulai sekarang, kau adalah kakakku. Kamu keren banget, Kak. Di mana murid-murid balai disiplin? Kami di sini, kami di sini. Ethan, membunuh sesama murid dan melanggar kode sekte. Lemparkan dia ke penjara bawah tanah sekarang juga untuk menunggu hukuman. Baik. Austin, kau pikir kau sedang apa? Tantangan di arena keberanian adalah pertarungan hidup dan mati. Selama satu pihak belum menyerah, pertarungan berlanjut. Bahkan jika ada yang kehilangan nyawa, itu diperbolehkan. Benar. Lagi pula, kamulah yang menyuruh Travis untuk membunuh kakakku sejak awal. Dia cuma kalah kelas. Sekarang mau salahkan siapa atas kematiannya? Tangkap dia! Tangkap dia!
Coba saja kalau berani. Julia, Brandon, ini urusanku. Kalian tak perlu terseret dalam kekacauan ini. Austin, kau pikir kau bisa menangani pedangku dalam keadaan terluka parah? Ethan, kau... Bajingan. Kalian semua berani memprovokasi balai disiplin? Kakek, Lihat apa yang telah kau lakukan. Salam, Guru. Elders besar, sebelum kalian mengambil langkah berikutnya, tidakkah kalian akan menanyakan kebenarannya? Siapapun orangnya atau apapun alasannya memprovokasi balai disiplin berarti menentang aturan sekte. Ini adalah kejahatan serius. Aturan sekte yang bagaimana itu? Kejahatan serius yang bagaimana itu? Kurasa benar, apa yang mereka katakan semua orang sama-sama korup. Kurang ajar, Seorang murid rendahan. berani menghina sekte. Bapak tua, apa yang kau bahkan ketahui? Jelas Austin Grantham yang mengirim Travis Kent untuk menghabisi Ethan. Dia bukan tandingan, dan Ethan memberinya pelajaran. Ethan tidak melanggar aturan sekte manapun. Namun Austin Grantham ingin melemparkan Ethan ke dalam penjara bawah tanah. Jika dia tidak melawan, apakah dia hanya harus menunggu untuk mati? Apa? Travis Kent terbunuh? Padahal baru di tingkat 9 tempat tubuh, bagaimana mungkin dia bisa membunuh Travis Kent? Yang sudah mencapai tingkat 1 pembukaan fondasi? Apa? terus kenapa? Kakak laki-lakiku adalah monster yang memicu fenomena langit dan menerima infusi ki. Membunuh Travis Kent saja bukan masalah. Bahkan Austin Grantham juga akan terbunuh dengan cara yang sama. Apa? Dia itu Jadi, apakah kamu masih ingin melakukan langkah selanjutnya melawan calon penguasa masa depan? Guru, para tetua. Meskipun Ethan Grantham cukup berbakat, membunuh sesama murid sudah merupakan kejahatan berat. Dia sangat kejam. Jika kita biarkan dia tetap di sini, masa depan akan membawa lebih banyak masalah daripada keberuntungan. Guru, aku adalah putra tertua dari keluarga Griffin pemimpin, kepala dari 8 keluarga besar di High Court. Masukkan Ethan Grantham ke dalam penjara bawah tanah. Di masa depan, keluarga Griffin dan Anda, Guru, akan berdiri bersama melalui hidup dan mati. apa? Kamu benar-benar putra tertua keluarga Griffin? Austin Grantham ada benarnya. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang boleh melanggar aturan sekte. Terutama seorang murid keji yang membunuh sesamanya. Anak ini sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Dialah yang memerintahkan Travis Kent yang satu realm di atasku untuk memburu murid realm tempering sepertiku. Dialah juga yang membiarkan Travis Kent memakai baju zirah suci hanya untuk membuatnya tak terkalahkan. Dan dialah yang menyerangku selama proses infus ki-ku. Dia melanggar aturan sekte 3 kali. Namun, kalian mengabaikan setiap kejahatannya. Dan pada akhirnya, kamu bajingan tua, kamu benar-benar mencoba menghukumku? Inikah yang kamu sebut aturan sekte? Beraninya kamu. Kamu sampah tak berarti. Beraninya kamu menghina seorang tetua? Berlutut. Ethan, Inilah akibatnya kalau kau berani melawan Ethan, sang tetua agung. 5 tingkat besar di atasnya, seorang ahli dari alam kunjungan dewa. Tekanan spiritualnya saja sudah bisa menghancurkannya. kalian semua sudah keterlaluan. Aku akan lapor pada guruku. Bocah, jangan harap dia bisa memanggil Hugo Maxwell untuk menyelamatkanmu. Kau tidak layak menyita waktunya. Tentu saja, pelatihan dan hukum dunia hanyalah dibuat untuk mengendalikan yang lemah. Hanya yang kuat bisa menguasai hukum, mengendalikan hidup dan mati, dan dengan satu kata menentukan nasib dunia. Ethan Grantham, ketika seseorang sudah terjepit, kata-katanya jadi sopan. Ethan Grantham, kau akhirnya menerima takdirmu. Menerima takdirku? Mimpi kali. Seonggok sampah tak berarti. Berpikir bisa mengubah keadaan? Sungguh terlalu percaya diri. Sujud! Aku sujud pada langit dan pada bumi, tapi aku takkan pernah sujud padamu. Kalian sekelompok orang-orang munafik, brengsek bermuka 2.
Jiwa yang tak tergoyahkan membuat tubuh emas bersinar. Berani menantang langit untuk menundukkan awannya. Sujudlah di hadapanku. Katakan padaku, tetua, dengan hak, apa kau mencoba menghancurkan aku? Dia cuma di tingkat tempering. Bagaimana mungkin dia bisa menahan tekanan jiwa dari tingkat divine visit? Dia ini monster macam apa? Anak ini menakutkan. Kalau kita biarkan dia tumbuh, dia pasti akan jadi ancaman besar. Kerangka emas tak tergoyahkan ini sangat misterius. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, ia bisa memicu jurus bela diri yang luar biasa. Begitu aku menggunakannya itu, akan memberiku peningkatan kekuatan sementara dan memungkinkanku menahan semua tekanan berbasis jiwa. Kalau begitu, akan kusebut ini kebanggaan tak tergoyahkan. Pak Tua, sudah kubilang kakakku hebat. Nah, tadi kamu tidak percaya padaku? Percaya sekarang? Anak ini memang monster. Sayangnya dia tidak tahu cara menjaga profil rendah. Sang bos tidak akan membiarkannya lolos. Kakek, kamu harus selamatkan kakakku. Aku tidak bisa. Sang pemimpin sekte sedang bertapa. Sang bos dan yang kedua bersekongkol. Tidak ada yang bisa kulakukan. Beraninya engkau, Ethan Grantham. Sang Grand Elder mengasihani karena engkau masih junior dan memberimu keringanan. Tapi, bukannya bersyukur, kau malah membantahnya. Apakah kau tidak? Murid, binatang pengkhianat seperti dia seharusnya dihabisi dengan satu serangan. Sudahlah. Aku akan menodai Cloudspire dengan darahku. Aku tidak akan pernah menyerah. Sedikit pun kepada kalian semua. Yang liquid. Bunuh. Kau sudah tamat. Pak Tua, dia adalah pasangan kakak perempuanku. Kalau kamu tidak menyelamatkannya, kakakku akan membencimu selamanya. Apa? Bajingan. Beraninya kau sentuh cucu muridku. Apa? Cucu murid? Bagaimana mungkin? Kak, aku baru sadar statusmu bahkan lebih keren dari punyaku, nggak heran kamu sekuat ini. Pemimpin sekte. Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana mungkin aku jadi cucu muridnya? Saya sudah bertapa selama 3 tahun. Apakah kalian semua sudah lupa sopan santun? Salam hormat, pemimpin sekte. Bangun. Pemimpin sekte, bukankah Anda hanya punya 2 murid? Satu membelot dan yang satu lagi hilang? Bagaimana mungkin dia bisa jadi cucu murid Anda? Sejak kapan saya perlu menjelaskan cucu murid saya kepada elder besar? Pemimpin sekte, bukan itu maksud saya. Maksud saya tidak tahu dia adalah cucu murid Anda, makanya. Kamu tidak tahu? Jadi kamu bisa mengabaikan aturan sekte demi keinginan egoismu sendiri? Melanggar aturan dan membunuh murid? Kalau para pemimpin sekte ini semua bertindak sepertimu, berapa lama lagi menurutmu sekte Cloudspire akan bertahan? Anda benar menegur saya, pemimpin sekte. Dan kamu, Pemimpin sekte. sebagai pemimpin aula disiplin, kau menyalahgunakan kekuasaanmu dan menindas rekan-rekanmu. Bagaimana saya bisa memaafkanmu? Pemimpin sekte, mohon hukum kami. Mulai saat ini, elder pertama diturunkan jabatannya menjadi elder biasa. Pergilah ke tebing penyesalan untuk merenung selama 3 tahun. Gaji elder Donald dipotong selama 3 tahun. Austin Grantham diturunkan menjadi murid biasa. Sumber daya kultivasinya dicabut selama 1 tahun. 50 cambukan sebagai peringatan. Terima kasih atas belas kasihan pemimpin sekte. Hukuman yang sangat ringan. Orang tua ini ternyata hanya penipu, tak tahu malu yang pilih kasih. Ikuti aku. Oh, dan posisi elder pertama akan sementara dipegang oleh elder Ruth.
Terima kasih, pemimpin sekte. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Aku ingin melihat apa yang sedang direncanakan orang tua munafik ini. Kakek, kita dapat keberuntungan besar. Keluarga Foster akan naik kelas. Kita harus berterima kasih pada adikmu, karena dia menemukan pasangan yang hebat. Seluruh keluarga diuntungkan dari ini. Ayo, kita cari adikmu. Kalau kakakku, si jenius peringkat atas yang dingin dan sombong itu, tahu aku menemukan kekasih rahasianya, dia pasti akan mengulitiku hidup-hidup. Kakek, jangan pergi. Kamu baru saja menjadi elder pertama. Kamu harus memprioritaskan urusan sekte. Untuk memberi kesan baik pada pemimpin sekte. Siapa berani-beraninya mengganggu murid Hugo Maxwell? Murid bodoh, apa kamu salah jalan? Mana semua orang? Guru, Ethan sudah meninggal. Bodoh amat sih, bukannya kamu bilang ada yang mau nyakitin kamu? Gimana dia bisa mati? Sebenarnya, Grand Elder yang mau bunuh Ethan. Aku takut kamu nggak mau nyelamatin dia. Jadi aku... Kamu sembrono banget. Dia hidup atau mati, emang ada hubungannya sama kamu? Dia punya ki atribut yang paling murni. Dia bisa bantu aku. Ya, Apa? Maya punya spirit medik fisik. Dia butuh seorang petarung dengan ki atribut yang paling murni buat bantu dia dapetin Ninjin elemen Deo dan salurin ke tubuhnya biar dia bisa masuk ke True Elemen Realm. Si sampah itu, berani-beraninya dia ngerusak kesempatan muridku. Murid, ikut aku. Bocah sialan itu. Sekarang aku harus menjalani refleksi 3 tahun gara-gara dia. Tunggu saja. Kamu, brengsek kecil. Berani-beraninya kamu bunuh Ethan Grantham, aku bakal hajar kamu sampai mati. Hugo Maxwell, kamu. Kamu apa? Aku. Aku apa? kamu yang bunuh Ethan. Tunggu dulu, Ethan nggak mati. Sekmaster udah selesai bertapa dan bawa Ethan pergi. Ethan ternyata masih hidup? Dia hidup. Lihat kamu, ini semua salah kamu. Kenapa nggak bilang dari tadi? Aku pukul kamu keras-keras. Sakit nggak? Mau aku tiup? Hugo Maxwell. Jangan kira kamu bisa semaunya cuma karena masa lalumu yang misterius. Kamu bilang apa? Ethan Grantham, kalau aku nggak bunuh kamu, aku nggak layak disebut manusia. Nggak guna. Kalian semua nggak guna. Hampir saja. Aku hampir aja bisa jatuhkan Ethan Grantham. Ling Taixu. Kamu yang ngerusak semuanya. Young Master, Kami udah nemuin. Ibu Ethan, Caroline Thornton. Kamu bilang apa? Lembah Wyvern dipenuhi energi jahat. Bagaimana mungkin masih ada energi atribut yang begitu pekat? Apakah kau menyalahkanku? Karena tetua besar dan Austin Grantham dihukum terlalu ringan. Ya, Kau masih hidup, jadi kejahatan mereka tidak pantas dihukum mati. Jika kita membuat mereka kehilangan kendali, menurutmu, apa yang akan mereka lakukan? mereka akan berusaha membunuhku dengan segala cara. Maafkan aku, pemimpin sekte. Aku salah paham padamu. Kau harus memanggilku guru besar. Guru besar. Ayahmu, Henry Grantham, adalah murid keduaku. 3 tahun lalu, ibumu melemparkanmu ke lembah Wyvern. Dan kau jatuh koma. Mengingat bakat dan kondisimu saat itu, menjadi murid biasa hanya akan membahayakanmu. Jadi, aku menempatkanmu di asrama pelayan. Kemudian, aku masuk ke meditasi tertutup. Begitu ya? Ini adalah pil pemadat ki. Ini dapat membantumu cepat mencapai tahap elemen awal. Dalam 3 hari, gua warisan akan dibuka. Hanya mereka yang berada di tahap elemen awal yang memenuhi syarat untuk memperebutkannya. Gua warisan? Apa itu? Itu adalah tempat latihan seorang master tak tertandingi sebelum dia meninggal dunia. Ada bahaya tak berujung di dalamnya, tetapi juga warisan yang ditinggalkan untuk generasi mendatang. Saat itu, sejumlah besar ahli bela diri akan datang. Tentang siapa yang dapat mewarisi warisan itu tergantung pada masing-masing individu.
Aku mengerti, Guru Besar. Guru Besar, bisakah aku menemukan tempat di lembah Wyvern untuk berlatih? Mudah. Pergi. Bawa Caroline Thornton kepadaku. Baik, Tuan Muda. Ethan Grantham. Lalu bagaimana jika Ling Taixu membelamu? Ketika aku kembali dari gua warisan, aku akan membuatmu menyaksikan ibumu mati tepat di depan matamu. Terobosan. Hancur. Antara pil pemadat yuan dan energi yang melimpah. Ditambah bantuan dari perapian dupa itu, aku tidak hanya berhasil menembus ke tahap kedua alam unsur awal, aku bahkan memadatkan 10 tetes cairan yang warisan dari gua warisan. Harus aku dapatkan. Austin Grantham, tunggulah saja. Kau akan mati dan dikubur dengan cepat. Salam, Elder Root. Tak perlu sungkan. Julia, akhirnya kamu keluar dari meditasi. Aku ingin mengunjungimu beberapa hari lalu, tapi tidak sempat. Jadi itu Julia, ternyata persis seperti kabar burung. Dewi yang dingin dan angkuh, kamu cari mati, menilai Julia dengan sembrono. Orang terakhir yang berkata begitu, terbaring di tempat tidur selama setahun untuk pulih. Dia cuma cantik wajahnya, apa yang bisa dibanggakan? Julia, selama ujian terakhirku, aku mempertaruhkan nyawa untuk mengalahkan iblis besar dan mendapatkan bunga penjaga wajah ini. Aku tidak butuh. Julia, ini adalah harta karun yang membuatmu awet muda selama 10 tahun. Banyak murid perempuan yang memintanya dariku, tapi aku tolak semuanya. Ethan bilang ke Maya waktu itu, kalau bunga penjaga wajah ini untuknya. Dia menolaknya. Lalu aku menangkan untuk Maya dan akhirnya dia menerimanya. Apakah bunga ini juga dikatakan satu-satunya? Hanya untuk Julia? Ethan Grantham, kau, Adik Austin. Kau memang romantis ya? kakak, bukan seperti yang kau pikirkan. Bukan seperti kelihatannya. Kau tak perlu jelaskan apapun padaku. Lagi pula kita tidak terlibat. Ethan, kau sudah merusak rencanaku lagi. Jadi itu Ethan Grantham. Selama ekspedisi ke Gua Warisan, kakakmu, Ethan, akan melakukan segalanya untuk merebut warisan misterius itu. Misi untuk membunuh Ethan Grantham sekarang ada di tanganmu. Ya, Guru. Ingat wajah ini. Menantu. Akhirnya kau datang. Kau membuat kakek menunggu. Menantu. Menantu. Elder Ruth, kau yakin tidak salah? Bajingan. Beraninya kau mengoceh omong kosong. Kau merusak reputasiku. Wanita yang sangat dominan. Kau mau menarik pelatuk tanpa bertanya dulu? Siapa yang mencoba menjebakku? Cucuku sayang, apa yang kau lakukan? Kenapa langsung saja kau menarik pelatuk pada pasanganmu sendiri? Pasangan. Kakek, aku tak pernah punya pasangan. Kau merusak reputasiku. Kau pantas dihukum mati. Tunggu dulu. Maksudmu tidak ada pasangan itu apa? Beberapa hari yang lalu, saat kepala sesepuh mencoba membunuhnya, Sunny Boy Brandon itu bilang dia adalah pasanganmu. Dia bahkan minta aku turun tangan untuk menyelamatkannya. Brandon? Dia hanya bercanda. Pantas saja. Sesepuh Ruth tiba-tiba turun tangan untuk membantuku. Ternyata, Brandon. Si Sunny Boy itu, dia memang mulut besar. Nanti aku urus dia kalau sudah kembali. Maaf, Ethan. Aku salah paham tentangmu. Tidak apa-apa. Aku senang semuanya sudah jelas. Jadi itu semua bohong. Ethan, aku sempat berpikir, sebentar kau sudah jadi playboy. Ternyata kau cuma sok tinggi. Itu masih lebih baik daripada orang yang kasih satu bunga ke dua cewek, tapi malah ditolak keduanya. Kau? Cukup. Karena semua sudah berkumpul di sini, ayo kita langsung masuk ke gua warisan. Murid-murid dari sekte lain sudah masuk lebih dulu. Masuklah, cepat. Ingat, di dalam sana penuh bahaya, kalian akan secara acak diteleportasi ke area yang berbeda. Berkumpullah dengan rekan seperguruan secepat mungkin. Hanya dengan begitu kalian bisa melanjutkan dengan selamat. Ya, Ya.
Habiskan dia. Ethan, ayo kita pergi bersama. Ethan, Kau kenal aku? tentu saja. Bunuh dia. Kenapa kau mencoba membunuhku? Ada yang di neraka akan memberitahumu. Mereka cukup kuat. Gua warisan penuh dengan bahaya. Aku tidak bisa menyia-nyiakan jaminanku untuk mereka. Aku harus pergi dulu. Elder Root, apa yang kau lakukan di sini? Kejar dia. Batu sumber yang. Semuanya batu sumber yang penuh energi yang. Jika aku bisa menyuling semuanya, kekuatanku akan meningkat pesat. Ethan, kau tidak bisa lari. Kakak senior, ini tempat apa ini? Sepertinya tanah tandus iblis. Anak itu sudah pasti orang mati. Ayo pergi, jangan biarkan dia menyeret kita. Sudah ribuan tahun, akhirnya ada yang sampai ke sini. Tubuh muda yang begitu kokoh. Tubuh ini sekarang milikku. Monster. Sepertinya aku harus bertarung keluar. Kebanggaan tak tergoyahkan. Pisau cair yang. Pergi, keluar dari tubuhku, keluar. Jiwa itu abadi, terlahir kembali melalui penguasaan tubuh. Ini adalah kekuatan yang hanya ditemukan di alam ketujuh. Hanya para master dari alam transenden yang kuat, yang memiliki kemampuan ilahi, seperti ini. Dipicu oleh kerangka emas tak tergoyahkan, adalah kebanggaan tak tergoyahkan. Ia dapat menahan tekanan jiwa, bahkan mungkin bisa menahan serangan jiwa. Kau mau menguasai tubuhku? Mimpi kali. Kebanggaan tak tergoyahkan. Bocah tak tahu diri. Berani-beraninya kau melawan yang mulia ini? Saksikan bagaimana yang mulia ini menghapus kesadaranmu dan mengambil alih tubuhmu. Enyahlah kau. Aduh, nyaris saja. Kau masih ingin menguasai aku? Lihat saja, aku menyempurnakanmu. Tidak, aku salah. Yang mulia, tolong ampuni aku tak akan mengulanginya lagi. Apa gunanya mengampunimu? Banyak sekali. Yang mulia, Anda bisa menandatangani kontrak jiwa hidup mati dewa denganku, Anda jadi majikan, dan aku jadi pelayan. Jika aku punya niat tidak setia sedikit pun, Anda bisa menghancurkan aku dengan sekali pikiran. Kau cuma pelayan yang tak berguna. Kenapa aku harus menyimpanmu? Tentu saja aku berguna. Meski aku sudah mati selama bertahun-tahun tak terhitung dan lupa banyak hal, aku masih punya pengalamanku. Dan dengan belati penghancur jiwaku, kekuatan yang bisa kulepaskan cukup menakutkan. Belati penghancur jiwa? Di mana itu? Tepat di mayatku. Ini dia, Tuan. Apakah Tuan berencana menerima aku sekarang? Bagaimana caranya? Anda belum mencapai alam perjalanan jiwa dan belum mengembangkan indera ilahi Anda, jadi Anda tidak bisa memulai kontraknya. Karena itu, Anda harus membuka pikiran dan biarkan aku yang melakukannya. Sebaiknya jangan coba-coba main curang. Kalau tidak, aku akan menyempurnakanmu segera. Gerakan pamungkas yang baru saja Anda gunakan sangat mengalahkanku. Mana berani aku? Sebaiknya jangan. Ayo mulai. Tuan, sudah selesai. Voldemort menyapa sang tuan. Voldemort? Kau benar-benar seorang iblis. Ini, ambil kembali. Terima kasih, Tuan. Apa ini? Sebuah jurus bela diri tingkat profound. Ilmu bela diri tingkat mistik. Ilmu-ilmu ini memiliki tingkatan dari mortal dan bumi, ke langit dan mistik, lalu akhirnya roh dan suci. Total ada 6 tingkatan.
Dan pecahan batu biasa ini ternyata adalah ilmu tingkat mistik. Aku mengambilnya beberapa waktu lalu. Tidak berguna. Aku cuma pakai buat ganjal bokong. Ilmu tingkat mistik di High Court, bahkan di keluarga Griffin, ketua 8 keluarga besar, dianggap sebagai pusaka keluarga. Kalau sekte Cloudspire, mungkin bahkan tidak punya satu pun. Dan kau pakai buat bantalan, duduk. Baiklah. Masuk akal, kota kecil memang miskin banget. Tapi yang penting, tidak ada tulisan di atasnya. Bagaimana cara melatihnya? Ini adalah prasasti warisan. Kau hanya perlu menyalurkan energi, dan warisan ilmunya akan langsung menyatu ke dalam pikiranmu. Ilmu tingkat mistik, tanda bintang. Setelah peta bintang terbentuk di punggung tanganmu, kau bisa menyimpan energi di dalamnya. Setelah penuh, kau bisa melepaskan tanda bintang kapan saja. Ini benar-benar ilmu yang dibuat khusus untukku. Cairan yangku sudah sangat kuat dan bisa dialirkan ke intiku tanpa batas. Kalau aku salurkan cairan yang ke peta bintang ini, aku bisa menggunakan tanda bintang tanpa hambatan. Pertama, aku akan membentuk peta bintang, lalu memurnikan batu sumber yang di sini untuk menembus levelku saat ini. Setelah itu, aku akan mengembunkan cairan yang untuk meningkatkan kekuatan tempurku. Batu sumber yang di sini ternyata membantuku menembus ke tahap kelima alam elemen awal. Tapi cairan yangku sedikit. Aku cuma bisa mengisi peta bintang sekali. Guru, sekarang setelah kau memurnikan batu sumber yang, penghalang restriktif telah kehilangan sumber dayanya dan tidak lagi menjadi masalah. Bagus. Voldemort, warisan langit ini, di mana tepatnya? Warisan langit. Berada 100 mil di depan. Voldemort. Ikutlah denganku untuk mengambil warisan itu. Ya, guru. Voldemort, bukankah kau bilang tidak ada yang tahu tentang warisan itu? Mengapa Blood Edge Guild dan Stormspire Hall berada di sini? Sanctum of Legacy belum muncul. Ada begitu banyak orang di sini, pasti ada alasan lain. Kakak Julia. Permisi kakak, apa yang terjadi? Mengapa binatang itu mengejar dan menyerang murid-murid Cloudspire Sect? Cloudspire Sect pasti telah memprovokasinya. Julia memprovokasinya? Kakak Julia, bukan orang seperti itu. Bukan Julia, itu Austin Granham. Si bodoh ini membawa sekelompok orang saat monster itu sedang istirahat, memasuki sarangnya, dan mencuri harta yang dijaganya. Dia tidak menyangka rencananya akan berbalik. Banyak orang tewas, sebelum dia nyaris berhasil melarikan diri. Austin Grantham. Apa yang dia ambil? Aku tidak tahu. Sayang sekali, kakak tidak tega melihat rekan-rekannya terbunuh. Dia mempertaruhkan nyawanya dalam pertarungan melawan binatang tingkat 4 Realm Fusion. Austin Grantham, aku menanyaimu untuk terakhir kalinya. Apa sebenarnya yang kau ambil darinya? Kakak Julia, kau tahu perasaanku padamu. Jika aku benar-benar mengambil sesuatu, mengapa aku tidak memberitahumu? Baik. Semuanya, maukah kalian bergabung denganku untuk membunuh binatang tingkat 4 ini? Keluarga Foster sudah baik sekali padaku. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan mereka untuk mati. Baiklah. Murid-murid Sekte Cloudspire, mundur sekarang. Aku akan membuka jalan untuk kalian bertahan hidup. Julia? Aku di sini untuk membantu. Ethan, Ethan, dia ternyata baik-baik saja. aku tidak tahu. Dia masuk ke zona kematian. Bagaimana dia bisa keluar tanpa cedera? Begitu banyak ahli Fusion Realm, tapi tak satu pun yang maju. Aku tidak menyangka. Ada orang di tahap Initial Realm yang berani bertarung. Apakah itu sepadan? Kalau aku tidak melakukannya, semua murid Sekte Cloudspire akan mati. Ini bukan salahmu. Kenapa kau memikul ini sendiri? Kau sedang menasihatiku. Ya, Pergi saja. Aku tidak membutuhkanmu. aku tidak akan pergi kalau kau tidak pergi. Aku tidak datang untuk menyelamatkan para bajingan tak tahu terima kasih itu. Aku datang untukmu. Ethan, makhluk rank 4 ini bahkan terlalu kuat untuk kami yang berada di puncak Fusion Realm untuk ditangani.
Kau hanya anak dari asrama pelayan. Hak apa yang kau miliki untuk ikut campur dan bicara besar? Tepat sekali. Ethan, kau tidak melakukan ini hanya untuk menyakiti kami, kan? Diam. Setidaknya dia berani berdiri, tidak seperti beberapa orang yang tidak hanya menjatuhkan rekan-rekannya, tetapi hanya menonton dari pinggir. Dia 100 kali lebih baik darimu. Ethan, Julia, kami tidak melakukannya hanya karena kami terluka parah. Semuanya, bisa bantu aku? Ayo. Kita harus tunggu Julia menyerang. Cari momen yang tepat untuk memberikan pukulan mematikan. Ethan Grantham. Bukannya kamu katanya hebat. Kenapa kamu tidak maju? Ayo, lanjut. Benar, Ethan, tadi kamu bicara besar, kenapa sekarang kamu begitu takut sampai tidak bisa bergerak? Kurasa, dia cuma melakukan ini untuk mengesankan Julia Foster. Makanya dia berpura-pura dan mengucapkan semua kata-kata yang muluk. Benar, kalau tidak bisa, yang aku saja. Tidak seperti orang lain yang tidak tahu malu cuma untuk pamer. Sekarang saatnya. Kamu mati. Star Mark. Indah sekali. Ini ilmu bela diri apa? Mempesona. Pahlawan muncul saat sang jelita menangis, membantai binatang buas di tengah hujan meteor. Adegan yang mengharukan. Kalau aku bisa mengalami momen seperti itu, pasti rela mati. Kamu tidak seharusnya datang. Kenapa? Yang memeluk Julia Foster kenapa bukan aku? Kamu cuma anak haram keluarga Griffin yang diusir seperti sampah. Siapa kau pikir dirimu? Guna apa ilmu yang wah itu? Dia tetap akan mati di bawah cakar itu. Sudah mati. Ya ampun, ini monster level 4 dari Fusion Realm. Dia benar-benar berhasil membunuhnya. Kekuatannya. Mungkinkah sudah mencapai? Tidak. Itu tidak mungkin. Pasti karena ilmunya. Mungkinkah ilmu itu setidaknya tingkat mistik, ditambah lagi. Monster itu sudah kehabisan tenaga. Benar. Pasti begitu. Harusnya begitu. Ilmu tingkat mistik yang digerakkan oleh Yang Liquid. Wajar saja mengerikan seperti itu. Sayangnya, terlalu banyak menghabiskan Yang Liquid. Kalau tidak, aku mungkin bisa membunuh Austin Grantham. Aku bisa mengambil sedikit bunga dari Lawrence Grantham. Apa itu? Itu inti monster. Jadi begitu. Austin dan yang lain memburu inti monster itu. Ini adalah Sanctum of Legacy. Tuan benar. Ini adalah Soul Beast Skypierce Array. Aku baru ingat, awalnya ada 9 monster di sini. Hanya dengan membunuh makhluk-makhluk ini, kita bisa mengumpulkan 9 inti monster sebagai katalis untuk mengaktifkan Array dan membuka Sanctum of Legacy. Oh, begitu. Sanctum of Legacy. Sanctum of Legacy sudah muncul. Cepat. Ikuti. Pergi sana semua. Ethan, kamu tidak pergi? Aku akan jadi penjagamu. Sembuhkan lukamu dulu. Tidak perlu. Kamu duluan. Kalau kamu terlambat, Tidak apa. Warisan ini tidak akan mudah didapat. Lihat itu? Kebanyakan warisan diambil oleh mereka yang ditakdirkan untuk itu. Mereka bukan yang ditakdirkan. Ethan Grantham, terima kasih. Kamu ternyata bisa tersenyum. Warisan itu pasti akan jadi milikku. Tempat apa ini? Selamat untuk kalian berdua. Kalian telah lulus ujian, memasuki Sanctum of Legacy. Sanctum of Legacy. Di atas tempat tidur. Sanctum warisan adalah milikku.
Ini di luar gua warisan. Siapa sih yang dapat warisannya dan menutup guanya? Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Sanktum warisan macam apa ini? Kenapa? Di atas ranjang. Nona, jangan malu-malu. Betul. Warisan kita sebagai pasangan ada di sini, di atas ranjang. Ini adalah jalan yin yang ekstasi. Orang yang masih sendiri tidak memenuhi syarat untuk melewatinya. Apa? Jalan yin yang ekstasi. Aku tidak mau ini. Tidak. Bukan kamu lagi yang menentukan. Apa ini? Pergi sana. Adik, jangan malu. Pasanganmu memiliki atribut yang, dan kamu, tipe S adalah atribut yin. Selain itu, pertarungan kalian di Sanktum Warisan, saling mendampingi dalam suka dan duka, sinkron sempurna, dan yin yang saling melengkapi. Warisan ini cocok sekali untuk kalian. Tidak mungkin. Wanita hanya akan memengaruhi kecepatanku menghunus pedang. Dua orang itu benar-benar bodoh. Jalan ekstase yin yang adalah keseimbangan yin dan yang. Semakin banyak kamu menggunakan energimu, semakin cepat efeknya. Ethan Grantham. Aku akan membunuhmu. Kamulah yang memelukku duluan. Kau. Kamu mulai lagi? Sobat, setelah terikat oleh jalan ekstase, kalian berdua harus saya sekata. Jika salah satu dari kalian melawan, itu akan segera memicu segeli persatuan paksa jalan ekstase. Itu bahkan bisa. Melakukan itu? Apakah itu Ethan Grantham? Atau Julia Foster? Siapa sih yang menerima warisannya? Melapor kepada Tuan Muda. Caroline Thornton sudah dibawa ke sini. Caroline Thornton. Kamu benar-benar membuat Tuan Muda ini mencarimu. Austin Grantham, kau dan ayahmu akan membayarnya, cepat atau lambat. Kau sekarang cuma pecundang tak berdaya. Masih berani bicara besar? Pergi, lepaskan binatang pelacak. Begitu kalian menemukan Ethan Grantham, laporkan segera. Ya, Tuan Muda. Mau lanjut? Aku ingin membunuhmu. Memang seperti yang kuharapkan dari jalan kenikmatan. Tidak hanya mempercepat kultivasi, tapi dalam pertempuran, dua orang bisa menyatu, meningkatkan kekuatan tempur secara drastis, dan berbagi keterampilan. Apa levelmu sekarang di mana? Aku berhasil menembus hambatan merasakan ki. Mencapai level pertama, alam penyatuan. Begitu, semakin tinggi, semakin sulit untuk menembusnya. Tapi itu relatif. Semakin tinggi levelmu, kesenjangan kekuatan antar level hanya akan semakin lebar. Setidaknya kau tahu itu. Kalau kamu, levelmu berapa? Aku menembus 4 level kecil berturut-turut. Sekarang aku di level ke-9 unsur awal. Hanya level ke-9? 2 bulan lalu, aku baru di level pertama tempering tubuh. Itu tidak mungkin. Kalau kau akan mati kecuali berhasil menembus level, apa yang akan kau lakukan? Aku akan lakukan apapun. Aku akan berlatih seolah-olah nyawaku taruhannya. Benar. Sebenarnya kau bawa apa? Bukan urusanmu. Apa katamu? Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku cuma tidak ingin kamu memikul kebencian dan bahaya yang seharusnya tidak perlu kamu tanggung. Jika itu bukan ikatan yang terbentuk lewat hidup dan mati, aku, Julia Foster, lebih baik tidak memilikinya sama sekali. Julia. Bercanda. Pergi lakukan itu di ranjangmu sendiri di rumah. Warisan sudah diambil. Jadi saatnya kalian pergi. Kalian berdua, pastikan untuk lebih banyak berlatih kultivasi. Jangan nodai reputasi jalur ekstasiku. Kemana kita diteleportasi kali ini? Jangan khawatir. Aku membawa Resonance Jade.
Begitu kita keluar, Pipau akan bisa menemukan lokasiku dan datang menjemput kita. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Bisa begitu kejam dan memaksakan diri begitu keras dalam latihannya. Ethan Grantham, kau masih di sini setelah keluar dari Legacy Grotto. Kau cari mati? Austin Grantham, apa sebenarnya yang kau inginkan? Jangan panik Julia, tujuanku di sini hanya untuk mengambil warisan dan nyawa Ethan Grantham. Aku tidak akan menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu. Jika kabar ini tersebar bahwa kita mendapatkan warisan, kita akan terjebak dalam siklus tanpa akhir diburu untuk harta karun itu. Kami tidak mendapatkan warisan. Julia, sejak semua orang meninggalkan Legacy Grotto, aku sudah menyuruh orang-orangku menyelidikinya. Selain kalian berdua, semua orang lain sudah keluar. Jika warisan tidak ada padamu, berarti ada padanya. Benar. Itu ada padaku. Ethan, Tidak apa-apa. Kau ingin warisan itu kan? Datang dan ambillah jika kau mampu. Mengambilnya, aku akan membuatmu merangkak dan menyerahkannya padaku sambil berlutut. Bawa mereka keluar. Ibu, Ethan, ibu, kamu masih hidup. aku masih hidup. Diam. Aku bukan kesini untuk mendengarkan reuni keluarga kecilmu. Austin, lepaskan ibuku sekarang juga. Baik. Berikan warisan itu padaku, dan aku akan melepaskannya. Pertama, aku akan ambil warisannya. Sedangkan untuk harta karun mistis itu, begitu aku bawa Ethan kembali ke keluarga, aku akan interogasi dia diam-diam. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Tapi aku tidak percaya padamu. Lepaskan ibuku dulu. Apa yang membuatmu berpikir kau punya posisi untuk bernegosiasi denganku? Ibu, berhenti. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Sekarang kau mau memberikannya? Terlambat. Berlutut. Berhenti. Oh, tunggu. Aku akan berlutut. Voldemort, bisakah kau selamatkan ibuku? Bisa, tapi aku butuh waktu. Oke, aku akan memberikannya padamu. Ethan, jangan berlutut. Jangan berlutut. Ethan, Jangan berlutut. Ethan, Elder besar menekanmu begitu keras waktu itu, dan kau lebih memilih mati daripada berlutut. Jadi kenapa kau berlutut sekarang? Tidak. Austin Grantham, mengganggu sesama anggota sekte seperti ini? Tidakkah kau takut dihukum oleh sekte? Siapa yang kuganggu? Kau punya buktinya? Austin Grantham, kau cari masalah ya? Julia, aku lebih baik mati. Aku lebih baik mati. Daripada dipermalukan, ini hampir menyebabkan bencana. Ibumu masih dalam cengkraman Austin Grantham. Ethan, sebelum aku mati, melihat kau dalam keadaan selamat, aku bisa mati dengan tenang. Jangan khawatirkan aku, pergilah saja. Pergi. Kau pikir dia benar-benar akan pergi? Ethan Grantham, letakkan kakimu yang satunya di tanah dan berlututlah di hadapanku. Ethan, kau tidak boleh berlutut. Jika kau benar-benar berlutut, tekadmu akan hancur. Kau tak akan pernah mencapai puncak ilmu bela diri. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi keluargaku sendiri, apa gunanya bagiku mencapai puncak ilmu bela diri? Ethan, Tidak. Ini karena aku tidak berguna. Aku telah mengecewakanmu. Akulah yang menghancurkanmu. Pengangguran tak berguna. Kau akan selalu menjadi pengangguran tak berguna. Nilaimu bahkan lebih rendah dari anjing. Aku akan memberimu sesuatu untuk ditertawakan. Ibu, ibu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Maafkan aku, Tuan. Anak itu bukan lawan yang mudah. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa mengalahkannya dengan satu pukulan. Aku takut dia akan putus asa. Melawan Matron, Tetaplah di tempat, tidak perlu menjelaskan. Kamu melakukan dengan baik. jadi dia sudah punya rencana dari awal. Aku akan membunuhnya. Siapapun yang berani maju harus lewat mayatku. Julia, kamu benar-benar ingin menjadi musuhku. Jelas. Biar kukatakan padamu, aku adalah tuan muda dari keluarga Griffin, salah satu dari 8 besar di High Court. Sekarang aku memberimu 2 pilihan. 1. Jadilah pasanganku dan memerintah High Court di sampingku. 2. Mati. High Court. Takut sekarang? Jika kamu takut, jadilah milikku. Takut? Oh, aku sangat takut. Aku takut akan melayangkanmu dengan satu pukulan. Maka, aku tidak akan punya kesempatan untuk membalas dendam untuknya. Ethan Grantham ini hanya anjing liar yang diusir oleh keluarga Griffin. Mengapa kamu lebih memilih mati daripada berhenti melindunginya? Hanya karena dia adalah suamiku. Suamiku, Ethan, gadis ini, apakah dia benar-benar milikmu? Ya, ibu, sebentar lagi. Aku akan menjelaskan semuanya padamu. Baik.
Berdasarkan apa? Dia tidak punya kekuatan dan tidak punya latar belakang. Dengan cara apa dia lebih baik dariku? Mengapa kamu lebih memilih dia daripada aku? Berdasarkan apa? Karena saat menghadapi iblis level 4, dia dengan tegas mengambil alih urusan. Dia sendirian berani melawan keluarga Griffinmu. Tapi kamu, egois dan pengecut? Bagaimana mungkin kamu bisa dibandingkan dengannya? Kamu jalang. Beraninya kamu menghina aku. Seseorang, tangkap dia. Aku akan menghancurkannya. Julia, hati-hati. Mereka semua adalah Blood Warriors dari keluarga Griffin. Yang terendah di antara mereka berada di Realm Fusion. Seperti yang diharapkan dari kepala 8 keluarga besar. Bahkan seorang Blood Warrior saja sekuat ini. Sekarang, kamu tahu betapa menakutkannya, keluarga Griffin. Tangkap mereka. Ambil sampah-sampah tidak berarti ini dan hancurkan semuanya. Voldemort, lindungi ibuku. Tenang saja, Tuan. Anakku, kamu baik-baik saja? Sayang, kamu baik-baik saja. Sudah kuduga, tanpa tanda bintang yang ditenagai oleh cairan yang kesenjangan kekuatannya terlalu lebar. Ethan, walaupun kamu bawa ibumu kembali, lalu apa? Bahkan dengan Julia membantumu, pada akhirnya, kamu tetap hanya sampah, tak berarti di bawah sepatuku. Ethan, cepat, bawa istrimu dan pergi dari sini. Aku senang bisa kembali dan melihatmu dalam keadaan selamat. Aku bisa mati dengan tenang sekarang. Kalian berdua, pergi. Ibu, jangan khawatir. Para brengsek ini tidak bisa menyentuh kita. Ethan, kamu pasti sudah hilang akal setelah dipukuli oleh para pelayan darah itu. Kamu hanya berada di tingkat pertama realm fusi, dan dia hanya berada di realm elemen awal. Bagaimana kamu berharap bisa melawan keempat pelayan darahku? Ethan, jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku akan menghadapi arwah ayahmu di alam baka? Pergi saja. Ibu, jangan khawatir. Para pelayan darah berharga Austin Grantham. Bukan apa-apa bagi kami, selain sampah tak berarti. Sayang, kesenjangan kekuatanmu terlalu. Julia, kamu hampir mati dan masih bicara besar? Para pelayan darah, tembak. Jangan bergerak. Jalan kenikmatan. Dalam suka dan duka, kita satu dalam cinta, terikat sebagai satu. Ini bagaimana mungkin? Dia cuma di alam kebangkitan roh. Bagaimana dia bisa membekukan 4 pelayan darah dari alam fusi? Kekuatan mereka menyatu. Kekuatannya melonjak drastis. Ini adalah jalan kenikmatan. Sang matron benar. Memang benar Tuan dan Nyonya. Mereka baru saja menerima warisan ini di gua warisan. Setiap gua warisan adalah pertaruhan nyawa. Ethan tidak hanya berhasil keluar tapi dia bahkan mendapatkan warisan yang begitu kuat. Tunggu, ini teknik Julia Foster. Bagaimana kau punya teknik Julia Foster? Kau cari aku? Kau, kenapa? Suaramu seperti Julia Foster. Bintang luka. Austin Grantham, giliranmu. Dia menang. Dia menang. Suamiku, kau lihat itu. Anak kita sekarang tidak hanya bisa membudidayakan, tapi juga bersama wanita yang dicintainya, dia menguasai jalan kenikmatan. Dia mengalahkan anak kesayangan Lawrence Grantham. Suamiku, jiwamu di surga. Akhirnya bisa tenang. Caroline. Ethan. Kalian berdua masih hidup? Siapa kau ini? Menurutmu? Ethan Grantham. Kau tahu siapa aku? Kau tidak akan berani menyentuhku. Kaki ini untuk ayahku. Ethan Grantham. Kau sudah mati. Aku akan menyuruh ayahku. Lengan ini untuk ibuku. Ethan Grantham. Menyiksaku seperti ini, kau tetap tidak akan berani membunuhku. Kau juga takut pada keluarga Griffin, kan? Biar ku beritahu. Kalau kau lepaskan aku sekarang, untuk apa yang kau lakukan pada anggota tubuhku, aku bisa memberimu kesempatan baru. Kalau tidak... Takut? Kalau begitu, aku akan mempercepat kematianmu.
Ethan, sudah kuduga, kau sudah dewasa. Benar-benar tuan yang layak untuk dirimu sendiri. Cukup kejam, cukup jahat. Ethan, Julia Foster. Tuanku, Apakah ini para sesepuh keluarga Griffin? Benar, para penjaga keluarga Griffin. Penjaga. Aku tak pernah menyangka. Ayahku diam-diam menyiapkan penjaga untukku. Ethan Grantham, kau lihat ini. Ini kekuatan yang ayahku miliki. Anjing liar sepertimu, bagaimana kau bisa saingi aku? Bagus sekali mengikuti kode sekte, Lawrence Grantham. Token penerus tidak hanya tidak membatasi kalian, tapi kalian bahkan bisa membuka kedok untuk mengambil untung darinya. Dia bahkan menugaskan penjaga untukmu. Keluarga Griffin adalah bagian dari garis keturunan Tuan Muda. Karena itu, apa masalahnya? Karena kalian sudah mengunci posisi Tuan Muda, mengapa dulu kalian bunuh anakku? Sampai saat ini, tak ada salahnya memberitahumu. Kalian berdualah yang tidak tahu diri. Dulu, kalau saja kalian menyerahkan harta karun misterius itu, kalian tidak akan berada dalam kekacauan ini sekarang. Begitu ya. Tapi sudah kubilang, kami tidak tahu tujuan dari harta karun ini. Kami hanya tahu konsekuensinya terlalu besar, dan karena itu kami takut itu akan menyeret kawanan kami ke dalam kehancuran abadi. Itulah sebabnya suamiku dan aku ingin memikul beban itu sendiri dulu. Setelah kami memahaminya lebih baik, kami akan memberikannya kepada kawanan. Tak kusangka kalian akan begitu picik, hingga berusaha memusnahkan kami. Kalau tidak mau memberi, katakan saja. Jangan beri aku alasan muluk-muluk itu. Memang pantas, seluruh keluargamu mati. Tak perlu basa-basi dengan orang yang sudah mati berjalan. Begitu aku tangkap mereka, akan kubiarkan kau menyiksa dan interogasi mereka sendiri. Siapa orang aneh ini? Berani-beraninya kau membunuh murid Sekte Cloudspire? Itu Pipau. Sial, itu ahli dari Sekte Cloudspire. Tuan Muda, kalau terjadi pertarungan, aku tidak bisa melindungimu. Ayo kita pergi dulu. Ethan Grantham, aku akan memastikan kau berharap kau sudah mati. Austin Grantham. Begitu aku selesai mengurus ibuku, kau akan mati. Mereka benar-benar kabur cepat. Pipau. Salam, sesepuh, Ruth. Julia, siapa sih yang tadi mencoba membunuhmu? Ibu. Ibu, ini ibumu? Pipau, bawa Ethan dan ibunya kembali ke sekte. Cepat. Baik. Ethan, kau sudah kembali, Ethan. Bajingan itu. Dia cuma pergi ke Sanctum of Legacy atau apa namanya. Kenapa dia belum kembali setelah sebulan penuh? Orang tua itu memaksaku untuk menyepi selama sebulan juga. Dia bahkan tidak membiarkanku tidur. Aku kelelahan. Ibu, meski guru sudah mengobati luka luarmu, dan kamu sudah sembuh, kamu masih butuh ketenangan. Tinggal di sini saja dan beristirahatlah dengan tenang. Besok, aku akan mencari pil permajaan untuk memulihkan kultivasimu. Ethan, jangan khawatir. Ibu, kamu baik-baik saja. Jangan terburu-buru. Fokus saja pada kultivasimu dan jaga dirimu sendiri. Ibu. Ethan, lumayan. Maya, Ethan, kita benar-benar sudah dewasa. Kamu punya wanita cantik di luar sana yang rela mati untukmu. Dan satu lagi di rumah untuk menghangatkan tempat tidurmu dan memasak untukmu. Hebat. Sangat hebat. Kamu jauh lebih baik daripada ayahmu. ibu, bukan seperti yang ibu pikir. Dia, seniorku. Maya, bangun. Maya, Jangan ganggu aku sangat lelah. Jangan bangunkan dia. Biarkan dia beristirahat. ibu, kalau dia tidur di sini, ibu tidur di mana? Dasar anak bodoh. Kamu tidak tahu cara memperlakukan wanita. Aku bahkan tidak tahu bagaimana Julia Foster bisa jatuh cinta pada anak bodoh sepertimu. Ibu, Ibu apa? Ethan. Ibu. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Menantu, kamu tinggal di sini saja dan beristirahat. Ibu akan pergi ke tempat lain.
Memalukan banget. Bocah, kejar dia. Kenapa aku harus mengejarnya? Dia bukan istriku. Kamu bodoh ya? Dia datang untuk menemuimu. Pasti ada yang ingin dia katakan. Cepat pergi. Iya. Maya. Oh, tunggu. Lari sejauh ini dia seharusnya tidak bisa menyusul. Maya. Kenapa kamu lari cepat sekali? Ethan, kenapa kamu mengikutiku? Maya, kamu mencariku. Ada apa? Kamu tahu tentang tubuh obat suci? Tidak. Lihat, ini adalah buah 3 matahari penuh dengan ki vital atribut yang. Untukmu. Ini adalah pil inti yang meningkatkan energi atribut yang. Inti yang. Bahkan ada urat pilnya, kualitasnya top. Maya, ahli alkimia top perlu kuali untuk menyuling. Tapi kamu membuat ini dengan tangan. Hebat kan? Tubuh obat suci lebih dari itu, aku juga bisa mudah memakan pil, tanpa efek samping apapun. Maksudmu kamu adalah tubuh obat suci? Benar. Tubuh obat suci itu menakutkan. Jika seseorang dengan tubuh obat suci berlatih jalan kenikmatan bersama, setelah menyatu kedua belah pihak, berbagi sumber daya, lalu apakah orang lain juga bisa memakan pil tanpa batas untuk meningkatkan kultivasinya? Ethan, kamu. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Maya, aku tidak bermaksud begitu. Aku tadi. Baiklah, aku tahu kamu bukan orang jahat. Kalau tidak, aku tidak akan minta tolong padamu. Kalau begitu, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Saat ini, aku berada di puncak alam peleburan. Karena konstitusi obat spiritualku, aku butuh seorang ahli bela diri dengan ki bertipe, yang paling murni untuk membantuku mengambil embun 9 yin. Dan menyalurkannya ke dalam tubuhku, agar aku bisa mencapai alam unsur sejati. Puncak alam peleburan, dibandingkan denganmu, aku ini tidak berguna. Jadi, sebenarnya, apa yang perlu kita lakukan? Aku akan beritahumu saat waktunya tiba. Oke. Maya, hanya saja, bisakah aku membantumu nanti sedikit? Aku ingin membantu ibuku mencari pil permajaan dulu, yang bisa memulihkan kultivasinya. Pil permajaan? Guruku punya 1. Minta saja padanya. Tuan Maxwell juga memilikinya. Meskipun dia punya, dia tidak bisa memberikannya. Anak matahari, kamu selalu berusaha menipu muridku, menipu cintaku. Guru, Ethan sudah menolong kita. Kita harus memberinya balasan, bukan? Balasan? Ah, gadis bodoh. Anak matahari ini dia yang lebih diuntungkan. Dengan menolong, keuntungan apa yang ku dapat? Guru. Baiklah, kamu menang. Oh, tunggu. Anak matahari, biar ku tanya, apakah kamu masih perjaka? Kenapa menanyakan itu? Jangan banyak tanya, katakan saja. Jalan kenikmatan adalah hal serius. Tidak boleh ada yang tahu. Julia menerima warisannya. Ya. Syukurlah. Bagus, kalau bukan karena kurangnya energi, yang bawaan, tidak akan sesederhana hanya menggunakan mulutmu. Ethan, aku akan bantu kamu mengubah semua buah matahari ini menjadi pil. Mari kita tingkatkan lagi levelmu dan perkuat kiangmu. Terima kasih, Maya. Tuan muda, bagaimana perasaanmu? Ini berkah terselubung. Tidak hanya lukaku sembuh, aku bahkan sudah memasuki alam keempat, alam penyatuan. Luar biasa. Memang seperti yang diharapkan dari muridku. Di usia yang masih muda seperti ini, kau sudah memasuki alam penyatuan. Kau benar-benar memiliki bakat dari langit. Guru, aku ada laporan. Caroline Thornton tinggal di asrama pelayan Ethan. Selain itu, aku mendapat kabar bahwa Ethan akan segera pergi ke Gunung Shadow Gale untuk mencari ramuan spiritual yang dibutuhkan ibunya untuk memulihkan kultivasinya. Sempurna. Aku baru saja bertanya-tanya bagaimana menangani 2 anjing liar itu. Mereka malah menyerahkan diri langsung padaku. Kali ini, aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu.
Jika guru meninggalkan sekte Cloudspire, pasti akan menarik perhatian Ling Taixu. Itu hanya akan merusak segalanya. Guru tetap di sini dan jaga sekte. Cari kesempatan untuk menangkap Caroline Thornton. Untuk Ethan, beberapa dari kami bersama para pelayan darah sudah cukup. Baik, Tuan. Maya benar-benar adalah tubuh obat suci. Hanya dalam satu malam, dia menyuling 38 pil matahari untukku. Pil-pil itu tidak hanya membantuku mencapai terobosan ke tahap kedua, alam transformasi Ki, tapi aku juga mengembunkan 20 tetes lagi, cairan yang. Ethan, bagaimana kau bisa membocorkan lokasimu? Apa kau lupa kalau Austin Grantham selalu ingin membunuhmu? Dia pikir ini saatnya untuk memburuku. Dia tidak tahu, akulah pemburu yang memasang perangkap. Kau sengaja melakukan ini. Tepat sekali. Jadi semua ini adalah balas dendam yang kau atur untuk Austin Grantham. Dia selalu yang mengambil alih segalanya, kali ini. Giliranku. Aku akan ikut denganmu. Ini adalah pil permajaan. Ini akan membantu ibuku memulihkan kultivasinya. Rumah ini kuserahkan padamu. Semuanya sudah katur. Kau bisa tenang. Sebelum kau pergi, akan kuberikan satu dorongan terakhir. Ethan, kau berhasil menembus? Ya, aku sudah mencapai tingkat ketiga tahap Ki. Bagaimana denganmu? Masih belum. Pasti karena kekuatanku terlalu rendah. Aku tidak bisa memberikan apa yang kau butuhkan. Saat aku kembali kali ini aku akan pastikan kau berhasil menembus. Oke, aku akan menunggumu. Maya, kita sudah sampai. Maya, hati-hati. Saat masuk gunung, jangan sampai membangunkan monster. Oke. Ethan Grantham, sudah kuduga kau akan datang ke Gua Shadowgale. Arai penjebak Dewa Sembilan Naga ini adalah sesuatu yang bahkan ahli alam transenden harus berusaha keras untuk memecahkannya. Ethan Grantham, kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Masuk ke dalam arai. Kenapa langit tiba-tiba gelap? Ini adalah jebakan Dewa Naga 9 keluarga Griffin. Austin Grantham benar-benar mengerahkan segala upaya hanya untuk membunuhku. Memangnya kenapa? Guruku ada di sini. Jebakan jelek ini sama sekali nggak berguna. Jebakan ini bahkan bisa menjebak mereka yang berada di alam transenden. Apa? Kekuatan guru belum pulih sepenuhnya. Saat ini dia masih terjebak di alam transenden? Tidak apa-apa. Kalau mereka mau menangkap kita, mereka harus berusaha keras. Mari kita cari embun pemadat Yuan Yin 9 dulu. Oke, di sana. Jebakan Dewa Naga 9. Ah, anak laki yang ceria, aku hanya ikut-ikutan dengan jebakanmu, kau malah memancing muridku, masuk ke dalam umpan. Dengar ya, kalau ada apa-apa dengan muridku, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Kita sudah sampai. Ini tempatnya. Julia, di mana embun pemadat Yuan Yin 9? Lihat, ini adalah bunga pengumpul yin. Pada hari ke-7 bulan ke-7, energi yin berkumpul. Bunganya mekar dan tidak pernah layu. Embun pemadat Yuan. Sebentar lagi, setelah bunganya mekar, embun akan mulai terkondensasi. Tapi, nanti kita perlu mengaktifkan formasi pengumpul yin untuk memberinya dorongan. Formasi pengumpul yin? Ethan, keberuntunganku benar-benar baik. Jasa membunuhmu ternyata jatuh ke tanganku. Sabrina Pierce. Wajar saja. Dulu di Gua Warisan, kau terus memburuku. Jadi, kau bekerja untuk Austin Grantham. Aku benar-benar salut padamu, Ethan, untuk memasuki tempat yang mengerikan seperti itu dan benar-benar keluar hidup-hidup. Sabrina Pierce, saranku, kembalilah sebelum terlambat, atau akhirmu akan sangat berantakan. Kau pikir bisa menghentikanku?
Aku bagian dari sekte Cloudspire. Peringkat ketiga di daftar jenius, sebagai ahli gerakan Ki tingkat 8, seorang magang balai jasa seperti kau. Tidak berhak sombong di depanku. Kau monster tingkat puncak alam fusion. Kenapa kau tidak ada di daftar jenius? Kata guru, orang-orang itu tidak berguna. Fokus saja pada latihanmu sendiri. Puncak alam fusion? Kau hanya berpura-pura, lihatlah di cermin. Alasan bodoh seperti itu, dan kau benar-benar mengatakannya. Kau berani meremehkanku. Rasakan ini. Kau benar-benar di puncak alam fusion. Kau takut? Jika iya, pergilah dari sini. Jangan cari masalah. Takut? Bagaimana mungkin aku takut sebelum membunuh Ethan Grantham, penjaga? Bunuh si jalang ini untukku. Seorang prajurit darah di puncak alam fusion. Julia, awas. Ethan, lawanmu adalah aku. Energi Yin telah muncul, dan Julia kurang pengalaman bertarung. Dia bukan tandingan untuk pelayan darah. Aku harus mengakhiri ini dengan cepat. Serangan rubah roh. Cairan yang, jejak bintang. Julia. Aku tidak menyangka kau, di tahap ketiga, gerakan roh benar-benar menghancurkan kekuatanku di tahap ke-8. Tapi, tidak peduli seberapa hebatnya kau, dengan 2 pelayan darah di sini, kau sudah mati. Benarkah? Bunga-bunga telah mekar. Aktifkan formasi. Apa? Ethan, arai pengumpul Yin tidak hanya mengumpulkan energi Yin. Itu juga menekan kekuatan ahli bela diri di dalam arai. Mereka saat ini hanya di tahap kelima gerakan Ki, mereka bukan tandinganmu. Tingkat kultivasiku, itu benar-benar, hanya di tahap kelima gerakan Ki sekarang. Mengapa itu menghilang? Mati. Ethan Grantham, kau akan ikut jatuh bersamaku. Kau yang minta. Cepat, itu tepat di sana. Maya, berapa lama lagi untuk embun esensi? Sudah siap? Kumpulkan embun esensi Yin 9 sekarang. Aku tidak yakin harus berbuat apa. Gunakan yang Ki-mu untuk mengikatnya. Lalu, pegang di mulutmu. Aku akan menangani sisanya. Ingat, dalam keadaan apapun jangan sentuh dengan bagian tubuh lain. Baik. Ethan, serahkan embun esensi Yin 9 itu padaku sekarang. Jangan berhenti bernapas. Kalau tidak, dia akan kabur. Baik. Maya, dia masuk ke perutku. Apa? Bukannya kau bilang kau masih perawan? Lalu bagaimana bisa kekurangan energi, yang bawaan menyebabkan obatnya kembali? Aku tidak sengaja. Sekarang kita harus bagaimana? Ya, satu-satunya cara untuk mengembalikannya adalah dengan melakukan itu. Ethan, kau sudah merusak diriku. Aku tidak mau lagi. Maya, ada apa? Sial, jalan kenikmatan ternyata terpicu olehnya. Kau ternyata mempraktikkan jalan kenikmatan. Aku punya satu tarikan embun esensi, dan aku akan membantumu mencapai tahap unsur sejati. Hanya saja maafkan aku. Aku tidak bermaksud menularkan jalan kenikmatan ini padamu. Hanya saja, dia terlalu dominan. Hei! Kakek, Kau tua bangka. Kau berani mengangkat tangan pada Ibu Ethan. Tidakkah kau takut dihukum oleh Grandmaster? Aku sudah memasang formasi di sini.
Bahkan Grandmaster tidak bisa merasakan apa yang terjadi di dalam. Kau? Apakah kau benar-benar akan mengkhianati sekte? Sudah pasti. Aku. Kau yang memaksaku. Jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Bangsat tua. Bangsat tua. Berani-beraninya kau sentuh menantuku, kau mati. Tingkat transenden? Bagaimana mungkin? Aku harus berterima kasih pada Lawrence Grantham untuk ini. Itu adalah berkah terselubung. Begitulah caranya aku mencapai level ini. Kamu baik-baik saja? Tante, kamu sudah pulih. Ipar, aku berterima kasih padamu untuk ini. Ipar. Sejak kapan? Kenapa aku tidak tahu soal ini? Julia, Ipar, fokuslah menyembuhkan lukamu. Aku akan mencari Ethan. Kakek, maafkan aku. Maaf untuk apa? Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kerja bagus. Bagus? Dasar sampah. Ini sama sekali tidak menyenangkan. Andai saja keluarga Griffin ada di sini, mereka pasti tahu di mana mata formasi itu. Tuan, biarkan aku membantumu. Ethan, teknik apa yang kamu latih? Sangat menguasai. Bahkan sumber daya kultivasiku kau curi. Maaf Maya, sekarang kita harus bagaimana? Aku membawa lebih dari selusin botol pil. Kita harus mengandalkannya. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Memang, tubuh obat spiritual itu anomali alam. Setelah menelan begitu banyak pil, ditambah kultivasi ganda jalan kenikmatan, bukan cuma membantuku mencapai tingkat kelima transformasi Ki, dan membantu Maya mencapai alam unsur sejati. Tapi kau masih tidak merasakan, ada yang salah. Ethan Grantham, kau benar-benar membuatku bersusah payah mencarimu. Austin Grantham, dan kau masih menghantuiku. Di mana Sabrina Pierce? Kau membunuh mereka? Tentu saja. Tidak mungkin. Kekuatanmu jelas hanya setingkat ke-9 kayuan, tanpa bantuan, Julia Foster. Bagaimana mungkin kau membunuh 2 penjaga darah di puncak alam penyatuan? Sepetistin? Julia Foster. Sepertinya kau sudah tahu apa yang kami dapatkan. Ethan, kau dan Julia berlatih jalan kenikmatan lebih dulu. Ya, hanya saja. Sama seperti kami saat itu tidak disengaja. Oh, Dasar sampah. Warisan yang begitu jahat. Kenapa kau pantas memilikinya? Aku akan mencabut jiwamu dari tubuhmu untuk mengambil warisan itu. Wanita-wanita itu, semuanya milikku. Aku akan membunuhmu. Kau jauh di bawahku. Bagaimana ini mungkin? Tanpa Julia Foster bergabung denganmu? Bagaimana kamu bisa menunjukkan kekuatan di luar Realm Fusion? apa yang terjadi bahkan tanpa Julia? Ethan dan aku bisa bergabung dan mengalahkanmu sama saja. Kamu, suara kamu. Itu Maya. Kamu punya mata yang tajam. Ethan Grantham, aku akan membunuhmu. Hal-hal ini seharusnya semua milikku. Bunuh dia untukku. Jangan khawatir, Tuan Muda. Begitu aku menangkap makhluk kecil ini, semua yang dia punya akan menjadi milikmu. Bapak, dengarkan. Guru aku Hugo Maxwell ada di luar. Arai kamu tidak bisa menjebaknya sama sekali. Jika kamu pintar, kamu akan pergi sekarang. Ketika guru aku datang, dia pasti akan membunuhmu. Tidak mungkin. Ketika kami masuk, kami sudah memeriksa. Tak ada yang mengikuti kami. Arai-arai di luar, hanya sebagai pencegahan. Itu karena, begitu aku meninggalkan sekte, kamu pasti akan datang untuk membunuhku. Jadi, aku sengaja membuka keberadaan aku. Mr. Maxwell dan aku memainkan sandiwara untuk memancing keluar ular dari sarangnya. Apa? Kamu mencari kematian? Jangan panik, Tuan Muda. Bahkan jika Hugo Maxwell itu ada di realm transenden, tidak mungkin memecahkan Arai dengan cepat ini. Sebelum mereka memecahkan Arai, Arai sudah pecah. Bagaimana bisa begitu cepat? Kalau begitu, kau hanya akan mati lebih cepat. Kebanggaan tak tergoyahkan. Tubuh roh alkimia.
Sekarang, hadapi hukumanmu. Cairan yang tanda bintang. Aku berada di tahap ke-8 dari alam naik suci, hanya di bawah alam transenden. Setelah serangan itu, kau masih berdiri. Aku benar-benar tak bisa membiarkanmu hidup. Berhenti. Bajingan. Siapa yang berani menyakiti anakku? Caroline Thornton. Hugo Maxwell. Ibu, Guru, Muridku. Di mana muridku? Meski kalian semua datang, apa yang bisa kalian lakukan? Caroline Thornton. Pasti kau, Jalang. Kau tahu mata dari jebakan Dewa Sembilan Naga. Kau, seorang kepala balai dari Balai Jasa. Kekuatan macam apa yang mungkin kau miliki? Selama lebih dari 1000 tahun, tidak pernah ada seorang pun yang berani meremehkanku seperti ini. Kau yang pertama. Percayalah, aku akan menghancurkanmu sekarang. Kau tidak akan berani. Sialan kau. Diam. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ini? Akan kuberitahu, bahkan jika ayahmu ada di sini, melihatku secara langsung, dia pasti akan berlutut. Berani-beraninya kau sentuh anakku. Kau mencari mati. Kekuatanmu sudah pulih? ibu sudah sembuh. Ini semua berkatmu yang menyuruh Julia memberikan pil permajaan padaku. Tidak hanya kekuatanku kembali, tapi sudah mencapai level baru. Masuk ke alam transenden. Aku yang memberikannya. Terima kasih, senior, atas pemberian obatnya. Sebenarnya, itu tidak sepenuhnya untuk anak matahari ini. Itu juga untuk murid cilikku. Di mana muridku? Murid? Kau pikir bisa lari? Ethan Grantham. Saudara ke-9. Aku salah. Saudara ke-9, maafkan aku. Aku akan bicara dengan ayah dan memasukkanmu serta bibi kembali ke dalam daftar keluarga. Aku bahkan bisa memberikan posisi kepala keluarga berikutnya padamu. Daftar untuk binatang. Tidak pantas menyandang nama kami. Tidak akan lama lagi sebelum aku bertarung kembali ke keluarga Griffin di atas mayat kalian para binatang. Aku akan membangun kembali keluarga Griffin ayahku. Ayah, kamu lihat itu? Aku sudah membunuh Austin Grantham. Tunggu saja. Tidak lama lagi, aku akan membunuh semua orang di keluarga Griffin untuk bergabung denganmu di alam baka. Suamiku, kamu lihat itu. Ethan kita akhirnya sudah dewasa. Sekarang kamu bisa tenang beristirahat. Anak baik, izinkan aku bertanya. Di mana muridku? Tuan Maxwell, biar aku jelaskan. Guru, Jalan kenikmatan. Anak, semangatnya. Kamu, Tuan Maxwell, aku benar-benar tidak bermaksud melakukannya. diam. Ethan Grantham, kamu anak kecil kurang ajar. Hari ini aku akan membunuhmu. Guru, Ethan tidak bermaksud begitu. Itu karena dia sudah mempraktikkan jalan kenikmatan. Tekniknya terlalu dominan. Dia kehilangan kendali. Jadi itu membuatku menjadi. Apa? Dia kehilangan kendali? Dia jelas berlatih jalan kenikmatan dengan orang lain, tapi dia berbohong tentang keperawanannya. Tidak, aku harus membunuhmu. Guru, aku sudah menjadi miliknya. Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh aku dulu. Kamu. Aduh, Maya, sungguh tragis. Ipar, tanahnya licin. Hati-hati melangkah. Ethan, kalau begitu katakan padaku, kamu lebih suka aku, atau lebih suka kakak Julia? Ethan, kapan kamu kembali? Kepala keluarga, ini buruk. Lentera jiwa Tuan Muda dan Sang Pelindung telah pecah. Apa? Austin? Orang-orang tak berguna. Kalian sekumpulan orang tak berguna. Kata Farti. Semua prajurit keluarga Griffin, berkumpul segera. Aku akan membuat orang yang membunuh anakku membayar dengan nyawa seluruh keluarganya.